Selamat siang rekan-rekan semuanya, juga Bapak Ibu yang telah hadir. Kita akan mulai sesi webinar kedua pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Iketut Edi Purnama, STMT, selaku dosen Fakultas Teknik, Elektro, dan Informatika Cerdas, mohon maaf, selaku Dekan Fakultas Teknik, Elektro, dan Informatika Cerdas. Kemudian narasumber kita pada hari ini Bapak Muhammad Agus Romansyah, Solution Architect dari Amazon Web Service Indonesia. Kemudian Bapak Irfan Subakti, dosen Departemen Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas, yang akan menjadi instruktur pembahas pada sesi webinar hari ini, serta rekan-rekan peserta webinar sesi industri pemerintah pada siang hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, pada hari ini kita masih dapat berkumpul bersama, menimba ilmu dari narasumber, dari instruktur yang luar biasa, meskipun dalam keadaan online. Semoga kita semua tetap sehat selalu. Acara ini merupakan acara kedua dari rangkaian webinar sesi industri pemerintah pada pelatihan Micro Credential Certification untuk Associate Data Scientist dengan host Institut Teknologi 10 November. Pada webinar kedua ini, berikut akan saya bacakan susunan acaranya. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sesi pemaparan oleh narasumber. Selanjutnya, sesi diskusi oleh instruktur pembahas. Dilanjut dengan sesi tanya-jawab, penyerahan sertifikat, dan penutupan. Sebelum kita memasuki ke agenda berikutnya, mari kita buka dulu kegiatan ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon berdiri atau bersikap sempurna. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan penggunaan machine learning di industri dengan Amazon Web Services oleh narasumber Bapak Muhammad Agus Rumansyah, Eskom. Sebelumnya, kita berkenalan dulu dengan narasumber kita kali ini. Saya akan bacakan sedikit profil dari beliau. Nama lengkap Muhammad Agus Rumansyah, lahir pada tahun 1986, sekarang berdomisili di Tangerang Selatan, dengan email magusrumansyah@gmail.com. Beliau menempuh studi S1 di Departemen Teknik Informatika Institut Teknologi 10 November Surabaya. Pengalaman pekerjaan beliau beragam, mulai dari IT Programmer di PT Unri Tekno, BSS Engineer di PT XL Axiata, Core Network Engineer di PT Huawei Services, System Integration Specialist di PT IBM Indonesia, kemudian sekarang sebagai Solution Architect di Amazon Web Services Indonesia. Pengalaman training dan sertifikasi beliau sangat banyak. Jadi di tahun 2020 AWS Certified Developer Associate, AWS Certified Cloud Practitioner, AWS Certified Solution Architect Associate. Kemudian di 2021 ada Microsoft Certified Azure Fundamentals, kemudian Microsoft Certified Azure Data Fundamentals, Microsoft Certified Azure AI Fundamentals, kemudian ada AWS Certified OpSys Administrator Associate, AWS Certified Solution Architect Professional, kemudian AWS Technical Proficiency. Tak berhenti sampai di situ, penghargaan yang beliau terima juga cukup banyak. Beliau pernah menerima penghargaan dari Huawei berupa Huawei Future Star, kemudian juga masih dari Huawei penghargaannya berupa Huawei Excellence Performance Employees, kemudian di IBM penghargaan yang diterima adalah IBM Manager's Choice Awards, kemudian di AWS adalah ASEAN BSSA Awards Supercharged Quicksilver Award. Wah, pasti ini sangat menarik nanti bahasan dari topik yang beliau bawakan. Oke, baik, saya tidak akan berlama-lama. Kita akan langsung mendengarkan paparan dari Bapak Muhammad Agus Rumansyah. Waktu kami persilakan. Iya, terima kasih Bu Lika atas perkenalannya. Mohon maaf, ini kalau boleh tanya, apakah sesinya interaktif atau nanti ada sesi sendiri ya untuk pertanyaan dan jawaban jika ada? Ya, untuk Q&A kita sendirikan, Pak. Oke. Paparan dulu. Oke, terima kasih Bu Lika. Ini saya manggilnya teman-teman ya, masih muda semua saya ini. Oke, kira-kira layar saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, sebentar, saya izin sharing screen terlebih dahulu ya. Oke, sebentar. Oke, sebelum saya mulai, ini berhubung saya juga dulu alumni dari ITS ya, saya ingin salam hormat dulu. Di sini ada Pak Irfan, kemudian ada Pak Dekan juga, salam hormat. Kebetulan Pak Irfan dulu juga dosen saya ya, jadi sungguh kehormatan gitu bisa bareng sama Pak Irfan juga. Dan ini saya juga sebuah kehormatan juga nih bisa sharing kira-kira di industrial itu pemanfaatan untuk machine learning itu apa saja ya, terutama kan sekarang kita juga mengenal namanya data scientist ya, dan memang banyak perusahaan enterprise bahkan dari yang low sampai yang high kayak small startup, enterprise, medium, low, high itu semuanya pakai gitu ya. Nah, jadi di sesi kali ini izinkan saya untuk membawakan materi dalam micro credential ITS tentang topik penggunaan machine learning di industri, terutama dengan Amazon Web Services. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Rumansyah. Nah, bisa dipanggil Agus atau bisa dipanggil Oman ya.
sekarang saya bekerja di Amazon Web Services Indonesia sebagai solution architect. Nah, tadi sebenarnya sudah diperkenalkan tentang biodata ya. Nah, ini saya izin gitu ya. Kalau kata peribahasa itu kan nggak ada tak kenal maka tak sayang ya. Jadi saya kebetulan sekolah semuanya itu di Surabaya ya, karena memang asli orang Surabaya. Jadi saya SMA di SMA 5, kemudian saya lanjut kuliah di ITS dengan mengambil jurusan Teknik Informatika dari 2004 sampai 2008. Nah, untuk pengalaman bekerja saya di 3 terakhir ini saya bekerja di Principal. Jadi di Huawei saya bekerja di sebagai core network engineer. Kemudian sempat saya 2 tahun di luar negeri. Kemudian saya balik, saya pindah ke IBM menjadi System Integration Specialist. Nah, kemudian tahun 2020 ya, setahunan yang lalu lah ya, itu alhamdulillah saya pindah ke AWS ya. Ya ini karena memang kalau saya lihat memang kedepannya ini yang namanya teknologi ini bakal sangat-sangat berimpact ya, dan mungkin bisa 5-10 tahun ke depan ini terutama untuk cloud gitu. Nah itu akan sangat banyak masif penggunaannya. Nah ini sekedar perkenalan. Oke, saya next. Nah untuk agenda kali ini akan saya bawakan 3 topik. Jadi yang pertama itu adalah perkenalan sedikit saja tentang AWS ya. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian gitu, mungkin bahkan ada yang belum tahu AWS itu apa sih gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian kita bisa membuat sebuah machine learning di AWS. Kemudian yang ketiga adalah tentang use case dan juga demo ya. Nanti kalau misalnya ada sedikit waktu, saya akan share tentang demo yang sudah saya buat dengan menggunakan teknologi machine learning. Oke, sedikit perkenalan tentang apa itu cloud computing ya. Jadi kalau kita berbicara cloud computing, itu pasti ada 3 aspek yang kita nggak akan jauh-jauh dari hal tersebut. Jadi yang pertama adalah on-demand delivery. Jadi on-demand ini kalau kita pingin gitu ya, pingin apakah itu server, apakah itu service, apakah itu database, nah itu kita bisa dapat di waktu yang itu juga. Nah contoh nih dari teman-teman yang sekarang ini data scientist pengen mencoba untuk membuat sebuah permodelan atau statistik gitu ya. Nah tapi mungkin laptopnya ketinggalan gitu dan mungkin jauh ya. Nah kalau mau balik lagi juga aduh PR gitu ya. Nah kita bisa memanfaatkan namanya cloud computing untuk membuat sebuah resource. Nah kemudian balik yang kata yang kedua adalah IT resources. Jadi kalau cloud computing ini nggak hanya cuman storage, nggak hanya cuman server saja ya. Jadi dia lebih luas daripada itu. Nah, nanti apa saja sih sebenarnya yang bisa kita pakai gitu ya. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pay as you go. Nah, ini adalah pentingnya bagaimana kita bisa menggunakan dengan bijak. Jadi, ibarat kata seperti pemakaian listrik dan air ya, semakin banyak kita pakai, ya akan semakin banyak juga kita dicas gitu. Nah, tentunya dengan kita memakainya efisien sesuai dengan kebutuhan, ya maka bisa dipastikan kita tidak akan dicas banyak dan sesuai dengan keperluan kita saja. Nah, seperti itu. Nah, kalau tadi berbicara tentang cloud computing, nah yang kedua ini AWS itu apa gitu ya sebenarnya AWS itu apa? Nah, AWS itu sendiri adalah cloud service provider yang menyediakan sebuah service yang high reliable, scalable, dan juga low cost. Oh, sorry. Oke, mungkin ada suara yang ini. Mundur. Boleh izin di mute. Oke. Nah, AWS sendiri ini, alhamdulillah kalau misalnya teman-teman lihat di sebelah kanan, gitu kan,
dinobatkan sebagai cloud leader setelah 11 tahun berturut-turut. Nah, kalau misalnya paling enak untuk ingatnya itu pojok kanan paling atas gitu. Nah, kenapa memang AWS ini memang direcognize sebagai cloud leader dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dibuat oleh si lembaga survei tersebut, yaitu Gartner dalam hal ini. Nah, kemudian berbicara tentang machine learning, nah mungkin ini kalau misalnya boleh share, jadi di AWS sendiri ini 81% bahwa dari sisi enterprise gitu ya, mereka menggunakan AWS untuk machine learning-nya. Dalam tanda artian adalah teknologinya ya. Di sini AWS adalah berperan sebagai penyedia teknologinya dengan berbagai macam layanan tentang machine learning. Nah, itu bisa dipakai sesuai dengan use case dan permasalahan dari masing-masing customer-nya gitu. Dan mungkin sedikit lagi yang sebelah kanan ini di tengah-tengah. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya ya, kalau cloud itu mahal nggak sih gitu ya? Nah, mungkin kita pernah dengar ya, kalau harga rumah tiap hari Senin selalu naik gitu ya. Nah, justru AWS ini secara konsisten berupaya untuk menurunkan harga. Nah, sejak 2006 kita sudah 109 atau sekarang lebih ya kali itu menurunkan harga. Nah, jadi buat teman-teman kalau misalnya nanti pengen riset ya atau menggunakan pemodelan statistika gitu ya atau data analitik gitu ya. Nah, itu bisa coba ya untuk menggunakan AWS. Oke, nah mungkin sedikit lagi. Jadi cloud itu kan nggak hanya dimanapun ya. Cloud itu nggak hanya sekedar cuman VM dan juga storage ya, tapi ada berbagai macam service yang bisa menunjang kebutuhan kita sehari-hari. Nah, contoh kita mulai dari yang basic compute. Compute ini mungkin bisa katakanlah VM ya. Mungkin dari teman-teman butuh sebuah VM yang khusus untuk melakukan komputasi atau permodelan image-image dari cuaca gitu ya, untuk mengetahui kira-kira dengan kondisi yang sekarang dan beberapa minggu sebelumnya nanti apakah ada misalnya badai atau misalnya kondisi-kondisi awan, either itu awan cumulonimbus dan lain sebagainya dari data tersebut. Nah, itu kan butuh sebuah komputasi yang bisa dibilang tinggi ya. Nah, itu kita bisa pakai kayak misalnya layanan VM gitu ya. Atau misalnya database juga bisa. Nah, atau yang di sini karena kita berbicara tentang machine learning. Nah, teman-teman juga bisa memanfaatkan kayak misalnya yang ingin fokus di deep learning gitu ya, atau nanti bisa diintegrasikan dengan AI services yang ada di sini. Nah, itu juga bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada ya. Nah, harapannya adalah dengan teknologi tersebut bisa mempercepat either itu aplikasi atau pembuatan sebuah platform yang teman-teman buat gitu. Nah, di sini banyak sekali service-service yang lainnya yang mungkin bisa dilihat ya, mulai dari data analitik, big data pun juga ada. Jadi ya itulah definisi adalah cloud computing ya. Nggak hanya sebuah VM dan storage, tapi banyak sekali service yang bisa kita manfaatkan. Nah, kalau tadi sedikit perkenalan tentang AWS, nah ini kita coba masuk ke machine learning. Kenapa sih kok machine learning ya? Karena memang ketika kita berbicara associate data scientist, itu pasti nggak akan jauh-jauh dari vertikal dan horizontal ya. Kalau horizontal ini adalah berhubungan dengan data, kemudian kalau vertikal ini adalah teknologi apa yang mau kita pakai gitu. Nah, untuk mengolah data-data yang sudah kita punya tadi. Nah, istilah machine learning sendiri itu mungkin
bisa teman-teman lihat di layar. Jadi diperkenalkan mulai oleh Alan Turing ya. Jadi waktu itu Alan Turing ingin membuktikan bahwa komputer ini juga punya dalam tanda kutip sebuah kecerdasan buatan di mana dia memberikan kayak ini ya, ada A dan B. Ini adalah satu komputer, satu manusia gitu ya. Nah, si manusia ini dikasih di depannya dikasih kayak tirai gitu ya. Nah, nanti si C ini atau si manusia ini dia suruh menebak kira-kira yang manusia yang mana ya gitu. Dan teori dia bisa membuktikan bahwa komputer pun bisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang manusia ajukan. Nah, dari sanalah mulai banyak sekali teknologi, kemudian muncullah kayak backpropagation. Ini bisa dibilang lahirnya NLP ya. Kalau misalnya suka dengan neural network gitu ya, atau learning, nah itu bisa dibilang si backpropagation ini adalah si bapaknya gitu. Nah, kemudian lanjut di tahun 2011. Nah, ini mungkin ya mungkin ada yang familiar, ada yang belum ya. Mungkin saya cerita sekalian. Jadi di tahun 2011 IBM Watson. IBM Watson itu adalah artificial intelligence yang dibuat oleh IBM. Nah, dia ingin membuktikan bahwa sebuah mesin pun dia juga bisa berkompetisi atau maksudnya ini ya berakting lah seperti manusia gitu. Nah, tahun 2011 itu ada sebuah kuis gitu ya, bertiga gitu ya, atau beberapa. Nah, itu ada IBM Watson di tengah-tengahnya, dan dia memenangkan kuis tersebut dengan berbagai macam pertanyaan yang diajukan. Nah, ini juga membuktikan bahwa sebenarnya kalau kita membuat sebuah modeling dengan data-data yang sangat lengkap dan sudah kita kumpulkan sebelumnya, itu kita bisa nggak hanya machine learning ya yang kita membuat pemodelan, tapi kita bisa integrasikan dengan artificial intelligence. Nah, itulah apa namanya salah satu ya beberapa use case atau cara ya bahwa machine learning nggak hanya stop di pemodelan saja gitu. Kita bisa bahkan membuat pemodelan yang bisa digabungkan dengan AI. Nah, kemudian di tahun 2012 Google ini bisa merekomendasi sebuah kucing. Nah, ini menarik ya. Dari sebuah video, kemudian di dalamnya itu ada kucing gitu. Nah, ini juga salah satu ini ya ibaratnya teknologi breaker lah ya gitu ya. Supaya bahwa machine learning ini benar-benar banyak orang yang berinvest di dalamnya, termasuk perusahaan, dan juga banyak teknologi yang dipakai untuk menyelesaikan sesuatu yang memang nggak kita pikirkan sebelumnya gitu. Nah, kemudian lanjut ke 2014 itu kalau misalnya rekan-rekan yang suka tugas akhir nih, si Mbak Lena. Nah, ini Mbak Lena ini juga salah satu gambar yang paling sering dipakai untuk digital image processing, termasuk zaman saya dulu kuliah nih ya. Saya juga pakai gambarnya di kuliah PCD ya. Nah, itu pakai gambarnya Mbak Lena ini. Nah, kemudian lanjut di 2016 bikin sebuah kayak apa ya nih ya. Ini kayak yang game-game itulah. Nah, kemudian kalau rekan-rekan tahu di 2016 Amazon ini meluncurkan namanya Amazon Go. Jadi Amazon Go ini kita belanja, kita langsung bayar. Jadi nggak pakai kasir. Jadi nanti dia ada troli. Di troli itu udah ada beberapa apa namanya algoritma ya yang udah diimplement untuk melakukan scanning. Kemudian dia langsung potong dari kartu kredit atau dan lain sebagainya ya. Nah, ini benar-benar salah satu terobosan yang dilakukan oleh Amazon di dalam bidang retail. Nah, kemudian di 2018 kita mengenal namanya istilah BERT ya, dan apa namanya hal-hal yang ada di dalamnya. Nah, ini adalah evolusi dari sebuah machine learning di mana mau nggak mau kita pasti akan butuh gitu. Nah, kemudian lanjut machine learning itu apa ya? Jadi seperti tadi ya, ada vertikal dan horizontal. Kalau kita berbicara teknologi, berarti kita berbicara vertikalnya. Jadi teknologi apa sih yang mau kita pakai ya? Contoh rekan-rekan pakai yang tadi ya sudah di-share kayak Jupyter Notebook, itu kan teknologinya sama bahasa R mungkinnya atau Python. Nah, teknologi tersebut kita bisa pakai ya untuk melakukan komputasi matematikal
berdasarkan model. Nah, secara horizontalnya kita butuh data ya untuk diproses. Nah, kemudian dari data-data tersebut harapannya adalah kita bisa mendapatkan kemungkinan kira-kira kalau saya punya data sekian, kira-kira ke depannya itu trennya seperti apa gitu. Nah, itu kan kayak forecasting gitu ya. Nah, itulah yang namanya kita sebut machine learning gitu ya. Jadi kita bisa melakukan forecasting dengan data-data yang sudah kita punya sebelumnya. Kemudian kapan kita harus memakai machine learning? Nah, yang pertama adalah kalau memang hal tersebut sangat kompleks ya solusinya. Ini contoh, misalnya saya punya gambar, foto saya lah gitu ya. Kalau misalnya kita pakai coding, itu kan agak susah ya. Gimana if else-nya gitu ya. Gimana cara mengambil metadatanya gitu ya. Gimana cara dia mengenali kalau ini foto saya dengan pose A gitu ya. Nanti kalau saya kasih pose B, itu dia tetap bisa mengenali bahwa ini Agus gitu ya yang ada di dalam foto tersebut. Nah, di saat itulah maka kita memakai namanya machine learning gitu. Kemudian kita pakai machine learning kalau kita punya repetisi gitu ya. Contoh mungkin paling mudah di sini punya rekening bank ya, ya. Nah, kalau misalnya kita pakai gitu ya, misalnya kartu debit kita gitu ya, kemudian ke sebuah merchant gitu ya. Nah, kita kan si yang punya merchant tersebut itu kan pasti akan pakai namanya kayak metode deteksi ya. Oh, kira-kira nih kartunya ini kok banyak orang pakai di waktu yang sama gitu ya, di jam yang sama, tapi lokasinya berbeda gitu. Nah, makanya dia bisa melakukan kayak stop. Oh, ini saya taking stop nih karena indikasinya fraud gitu. Nah, itu kita bisa memanfaatkan namanya machine learning gitu. Nah, kemudian menggunakan machine learning kalau kita perlu adaptasi. Nah, ini saya yakin semuanya pasti punya insya Allah yakin ya, pasti punya namanya akun e-commerce. Contoh, misalnya Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Shopee bahkan ya. Nah, mungkin rekan-rekan ada yang penasaran ya, kok bisa ya tiba-tiba Shopee menawarkan hal yang saya tiba-tiba butuh. Mungkin lagi butuh HP gitu ya, pas HP saya rusak gitu atau apa, atau pas saya lagi browsing popok gitu ya, popok bayi atau alat tulis gitu, tiba-tiba ditawarin hal yang memang dibutuhkan. Kalau kita butuh popok ya pasti kan butuh ya kayak apa namanya peralatan bayi yang lainnya ya, atau misalnya kita cari alat tulis tiba-tiba ditawarin misalnya kotaknya sekalian mau beli nggak. Nah, itu adalah salah satu penggunaan machine learning di mana mereka bisa beradaptasi melalui perilaku si pengguna tersebut. Nah, ini kan agak susah ya kalau kita hanya melakukan coding seperti biasa gitu. Kita lanjut. Nah, yang terakhir, kapan kita harus pakai machine learning? Nah, kita bisa pakai machine learning kepada sesuatu yang itu bergerak terus. Nah, mungkin rekan-rekan sekarang lagi ini ya, lagi booming autonomous driver. Jadi kita cukup duduk, nanti kendaraan itu akan bisa berjalan dengan sendirinya dari misalnya dari tujuan saya nih di Surabaya dari apa namanya JMP misalnya mau ke kampus gitu ITS. Nah, itu dia bisa bergerak sendiri nih. Jadi kita tinggal duduk aja, tinggal lihat gitu ya. Bahkan kalau misalnya ada kemacetan di depan, dia akan berhenti sendiri. Nanti dia akan bisa jalan sendiri. Nah, itu adalah salah satu contoh penggunaan machine learning, tapi itu di tingkat yang advance ya, karena pasti banyak faktor di kanan kirinya. Mungkin katakanlah Tesla gitu ya, yang salah satu mungkin pionir ya untuk komersial autonomous driving car ya dengan mobilnya dia ya. Nah itu kan dia juga menggunakan machine learning tuh untuk supaya mendeteksi kondisi jalan gitu ya, mobilnya bisa jalan sendiri, start dan stop di tempat tujuan. Nah itu sangat menarik ya. Oke, berbicara tentang machine learning, saya mungkin nggak akan banyak bahas detail ya secara garis besar. Jadi yang pertama kita pasti mengenal namanya supervised learning ya. Jadi kalau kita kasih gambar, misalnya di sini ada gambar hewan peliharaan kucing gitu atau anjing atau foto saya gitu, nanti bisa diklasifikasi. Oh ini
Pak Agus nih atau Mas Agus nih di dalamnya. Oh, ini ada kucing di dalamnya. Nah, itu kan kita bisa menggunakan metode supervised learning. Atau yang selanjutnya yaitu unsupervised learning. Jadi unsupervised learning ini bisa kita melakukan klasifikasi. Contoh, tadi kan sudah saya sempat lihat tadi sesi yang sebelumnya. Jadi menggunakan Jupyter Notebook misalnya untuk kendaraan yang 4WD atau yang kendaraan biasa ya. Kemudian dengan sizing-nya dia, apakah dia SUV atau apa dengan harganya. Nah, ini kan dari data-data tersebut kita bisa melakukan klasifikasi. Mana sih yang harganya mahal? Mahal itu definisinya mungkin lebih besar dari sekian gitu ya, sekian rupiah gitu ya. Mana yang harganya terjangkau, mana yang harganya bisa dikategorikan murah gitu. Nah, dengan unsupervised learning kita bisa melakukan klasifikasi dari data. Jadi nggak hanya data ya. Di data ini dalam artian bisa benar-benar data data yang di dalam Excel kayak tadi ya, atau data ini dalam bentuk dokumen. Nah, contoh, misalnya saya punya dokumen yang isinya itu adalah foto-foto keluarga saya. Nah, dari situ bisa diklasifikasikan nih, kira-kira dari semua foto tersebut yang umurnya lebih besar dari 45 itu berapa, yang antara misalnya 25 sampai 40 itu siapa saja gitu ya, sampai yang di bawah itu. Nah, itu salah satu penggunaan unsupervised learning. Oke, nah algoritmanya adalah seperti itu ya. Kita bikin machine learning algoritmanya, mau pakai algoritma apa. Kemudian dari sini kita harapannya adalah punya prediksi. Nah, seperti ini bisa dilihat dalam bentuk clustering. Nah, kita lanjut ke satu lagi, ada reinforced learning. Jadi machine learning yang dia bisa beradaptasi setiap ada data baru yang masuk ke dalamnya. Nah, contoh mungkin secara garis besarnya saya sudah bikin sebuah permodelan, tapi ternyata ada data baru nih. Nah, data baru ini perlu kan harusnya diupdate ya ke model tersebut supaya bisa dikenali kalau misalnya ada data yang serupa masuk ke permodelan dia. Nah, ini kita bisa menggunakan reinforced learning. Nah, kemudian ini sedikit survei ya dari industrial, dan ini benar-benar insya Allah saya yakin kayaknya ini berguna banget nih, apalagi sekarang topiknya adalah data science ya, bagi teman-teman yang ingin mendalami tentang data scientist. Kalau dulu kita mengenal yang namanya oil is primadona lah gitu ya. Dulu kan, zaman dulu kan oil and gas itu kan jadi primadonnya di industri ya, orang-orang berbondong-bondong pengen masuk ke oil and gas gitu ya. Tapi hal tersebut tidaklah demikian di era sekarang. Di era sekarang ini adalah data is the new oil. Nah, mungkin kalau belum pernah ada yang dengar, artinya adalah sekarang ini perusahaan berlomba-lomba bagaimana mereka bisa mendapatkan sebuah insight dari data yang mereka punya. Jadi mungkin kalau dulu data cuma disimpan, terus di-archive, nggak jadi apa-apa, justru sekarang ini kebalikannya. Saya punya data, kira-kira dengan data tersebut, apa yang bisa saya lakukan? Nah, balik lagi ke contoh, misalnya, katakanlah Tokopedia. Dia sudah punya data kan, dari ya katakanlah misalnya user yang beli A, beli B, beli C. Kira-kira ada nggak ya sesuatu hal yang dia bisa pakai dari data-data tersebut nanti ketika harapannya adalah ketika si user ini pengen beli sesuatu, itu bisa direkomendasikan tanpa dia harus nyari-nyari lagi nih. Karena kan orang kan mungkin suka lupa ya. Nah, itulah gunanya personalization, salah satu penggunaan machine learning ya, untuk memberikan rekomendasi ke masing-masing pelanggan. Nah, lanjut ke sini. Jadi berdasarkan survei, kalau teman-teman lihat sebelah kiri ini, pada akhir 2021, semua enterprise atau industri itu menghabiskan lebih dari 50 miliar ya dolar ya untuk spending di artificial intelligence gitu. Kemudian yang kedua, di akhir 2024, nah 75% dari perusahaan, nah mereka akan mencoba untuk melakukan
migrasi untuk menggunakan misalnya AI ya. AI ini bisa kayak chatbot untuk melakukan assistance misalnya kayak gitu ya. Nah, itu by the end of 2024. Nah, kemudian yang ketiga adalah 57% enterprise, ini survei yang dilakukan oleh Deloitte. Jadi mereka ingin sekali untuk bertransformasi menggunakan AI dan machine learning. Nah, ini bisa dilihat prospek dari teman-teman yang sekarang ini sedang belajar data scientist itu sangat-sangat dinantikan ya, dan diharapkan oleh perusahaan supaya nantinya bisa di-hire ya untuk memberikan untuk bekerja ya, katakanlah seperti itu ya di perusahaan tersebut. Nah, gitu. Nah, kalau kita sudah belajar, kalau misalnya kita mau belajar machine learning, nah dari mana kita mulai start gitu ya? Nah, saya coba lanjut. Oke, nah ini saya coba izin. Tadi kan kita sudah saya coba share dia sebelumnya ya. Jadi ada dua komponen ya, horizontal dan vertikal. Horizontalnya adalah algoritma apa yang kita pakai, datanya kita seperti apa, platformnya kita mau pakai apa gitu. Nah, vertikal ini adalah teknologi apa yang mau kita pakai gitu ya, untuk memudahkan kita membuat sebuah permodelan statistik berdasarkan model. Nah, di AWS ada 200 lebih service ya, tadi yang sudah dilihat, dan kemudian ada yang spesifik ke machine learning. Nah, itu adalah salah satu teknologi yang kita bisa manfaatkan. Nah, kemudian saya coba next. Oke, kalau kita berbicara tentang machine learning lagi, pasti kan kita nggak akan jauh-jauh dari 4 hal ini ya. Bagaimana kita mempersiapkan data, kemudian bagaimana kita bisa melakukan ini ya, build algoritmanya mau pakai apa ya, mau pakai YOLO atau mau pakai yang lain ya, terserah. Nah, itu build-nya nanti seperti apa. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan proses trainingnya dan berapa lama gitu. Terus bagaimana kita melakukan manage-nya. Yang keempat adalah bagaimana nanti kalau kita sudah jadi modelnya itu mau diimplement di platform aplikasi yang lainnya. Contoh, teman-teman misalnya sudah buat permodelan tentang klasifikasi image berdasarkan orang. Jadi misalnya buat absensi gitu lah paling mudahnya ya. Jadi teman-teman di kampus atau katakanlah paling di jurusan gitu ya, bikin simple aplikasi kayak absensi itu kan harus meregister foto-fotonya dulu ya, kira-kira Mas Agus yang mana, Bulika yang mana gitu ya. Nah, nanti dari situ nanti supaya bisa dikenali, oh ini waktu absen, yang absen jam sekian adalah Pak Agus atau Mas Agus gitu. Nah, itu bagaimana kita bisa melakukan deploy dan manage dari model-model yang sudah kita buat. Nah, ini adalah contoh ya penggunaan AWS, dan ini juga digunakan oleh beberapa dan banyak bisa dibilang enterprise lainnya untuk melakukan fully manage, mulai dari preparasi data, build model, kemudian train ke model, kemudian sampai deploy dan diintegrasi dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Gitu. Nah, kira-kira dengan machine learning itu kita bisa apa saja sih gitu ya. Jadi mungkin biar ada sedikit gambaran ya, bahwa machine learning ini kita bisa melakukan object detection. Contoh bisa dilihat di sini ada sepeda, ada orang gitu ya, kemudian ada batu, kemudian ada dan lain-lain sebagainya ya. Nah, ini penggunaan machine learning untuk object detection. Kemudian yang kedua adalah content modernization. Maksudnya gini, ini nanti akan saya jelaskan di selanjutnya aja ya, karena ada juga. Kemudian di sini ada text detection. Jadi misalnya nih, mudahnya kalau lagi lewat di jalan tertentu kan suka ada kamera ya, kamera lalu lintas di depan. Itu dia bisa mendeteksi plat nomor sekian, misalnya L1234 lewat di jalan sekian. Nah, itu bisa terdeteksi dengan kenapa gitu ya. Salah satunya adalah dengan penggunaan yang namanya dari machine learning. Kemudian face detection dan analysis. Kayak tadi ya, contoh mau bikin aplikasi absensi, kita kan harus meregister dulu nih set of image-nya seperti apa, nanti bisa dilakukan deteksi. Oh, ini image dari Mas Agus, gitu, dan lain sebagainya. Kemudian face source. Ini salah satu contoh, biar ada gambaran juga.
Contoh katakanlah rekan-rekan atau teman-teman sedang foto alumni, itu kan pasti banyak ya orang-orang di dalamnya. Nah itu bisa jadi ide ya, wah saya pengen bikin aplikasi nih, nanti bisa deteksi di foto itu ada saya nggak gitu. Itu bisa menggunakan namanya Faceless. Kemudian ini celebrity recognition, nah, ini salah satu pemodelan. Kalau kita sudah melakukan pemodelan wajah ya kita bisa modify lagi ya. Mungkin aplikasi untuk mengenal dia selebritis apa bukan. Nah, seperti itu. Kemudian salah satu lagi juga bisa menggunakan live stream video, analisa CCTV ya. Misalnya dari CCTV yang ada di jalan A itu yang paling banyak lewat apa sih gitu, truk atau sepeda atau apa. Saya akan demokan yang hal tersebut yang di live stream video ya. Oke, saya next. Ini tadi ya apa namanya object detection itu salah satu aplikasi dari atau appliance dari sebuah data science ya. Mereka dari gambar bisa di split, oh ternyata ada gedung, ada mobil dan lain sebagainya. Kemudian ini apa namanya bagaimana kita bisa melakukan ekstraksi gitu ya dari apa namanya foto gitu ya atau gambar yang kita kasih ya, kayak tadi ya misalnya ada foto mobil dengan platnya gitu ya itu bisa diambil tuh, oh ternyata ada plat nomor sekian gitu, ada tulisan di dalamnya gitu. Oke, kita lanjut ke use case. Jadi di use case ini saya ambil dua ya, satu dari education karena kan sekarang ini teman-teman bergeraknya di bidang edukasi ya. Nah kira-kira use case apa sih gitu ya yang bisa kita buat oleh teman-teman dari yang mendalami data scientist dengan salah satunya teknologinya adalah itu dia machine learning. Oke, yang pertama kita mulai dari bisa ini ya melakukan personalisasi gitu ya dan juga konten dari learning itu sendiri. Ini contohnya ya. Jadi dari learning content tadi misalnya ada video yang di play. Nah, di video itu bisa kita deteksi nih, misalnya ada mobil, komponen-komponen dalam mobil itu apa aja gitu ya. Ini salah satu penggunaan machine learning ya, yaitu melakukan ekstraksi atau metadata dari sebuah video. Kemudian yang kedua adalah ini yang tadi. Jadi content moderation. Maksudnya adalah di sini bisa dilihat ya. Kalau misalnya gambar seperti ini itu artinya kan gambar yang aman gitu ya, nyaman artinya ya sebuah keluarga lagi berkumpul bermain di pantai atau di ruang tamu itu artinya kan sesuatu yang bagus lah ya gitu ya. Nah hal itu akan berbeda dengan misalnya konten yang seperti ini di bawahnya, misalnya konten yang kurang sesuai gitu ya untuk ditampilkan di depan khalayak ramai gitu ya. Kita bisa filter dengan menggunakan machine learning. Nah, harapannya adalah dengan filtering tersebut, nah nanti bisa dilihat nih kira-kira mana sih gambar yang layak untuk ditampilkan gitu ya. Apakah itu approve, reject atau perlu review. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan content moderation untuk melakukan analisa apakah gambar ini layak dan cocok untuk ditampilkan. Gitu. Nah, berbicara tentang personalization, nah ini juga cukup banyak dipakai. Kalau teman-teman pakai itu tadi ya, ini kalau di education mungkin Coursera ya. Coursera ini dia running di AWS, dia menggunakan machine learning-nya juga di AWS. Nah, dia bisa memberikan rekomendasi untuk siswa-siswinya ya. Jadi misalnya ada orang gitu ya, saya tertarik untuk data scientist. Nah, dia akan merekomendasikan kira-kira buku apa sih yang cocok buat dia. Apakah itu deep learning, Python, kemudian machine learning, sama neural network. Nah, ini adalah salah satu penggunaan machine learning atau data scientist ya untuk melakukan personalisasi berdasarkan hobi atau bidang minat lah ya, seperti itu. Nah, ini adalah salah satunya adalah Coursera. Dia pakai untuk melakukan suggestion ya ke penggunanya dia gitu. Kalau saya sudah belajar machine learning gitu ya, data scientist, kira-kira next step-nya apa sih gitu. Mungkin artificial intelligence, gimana dia bisa menggabungkan model tersebut
untuk menjadi sebuah AI. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah contoh use case Grammarly. Nah, mungkin rekan-rekan ada yang pakai nih. Ini Grammarly ini untuk typing auto correction ya, atau memberikan suggestion dari keyword yang atau ketika kita melakukan atau mengetik sesuatu. Nah, dia juga menggunakan personalized learning. Jadi kalau misalnya ada orang yang typo gitu ya, atau sedikit grammarnya salah, nah itu dia bisa kasih rekomendasi. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan data scientist di area machine learning untuk personalized learning. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu contoh lagi nih. Sekarang ini kan zamannya daring ya. Jadi daring itu banyak juga beberapa enterprise perusahaan itu menggunakan virtual proctoring. Nah, supaya dia bisa tahu ini anak nyontek nggak ya gitu ya waktu ujian gitu ya. Kemudian pas lagi di video nyala tiba-tiba dia nggak ada di tempat gitu ya. Nah, salah satu use case-nya adalah dengan virtual proctoring. Nah, ini juga menggunakan machine learning gitu ya, pemodelan. Ada orang nggak itu di fotonya gitu. Dan ini juga near real time. Jadi sangat membantu buat perusahaan-perusahaan, terutama kalau misalnya pernah dengar person view ya, atau yang lain ya, itu kan virtual proctoring ya. Nah, itu sangat membantu mereka nih, teknologi machine learning itu aplikasinya gitu. Nah, ini contoh lagi nih, smart class registration. Nah, ini misalnya dari teman-teman ada ide gitu ya, ide mau bikin aplikasi absensi. Nah, di sini bisa nih bikin, ini yang bisa dibilang face recognition, itu adalah sebuah appliance dari data scientist yang ya cukup mudah ya, dan bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari gitu ya. Ya, contoh katakanlah mesin absensi ya, mobile gitu ya. Saya foto muka saya, nanti bisa kelihatan, oh ini Agus absensi jam sekian gitu ya. Nah, ini kan nanti harapannya adalah bisa digabungkan dengan LMS ya. Ternyata untuk pas studi pelajaran PCD atau pelajaran apa gitu ya. Nah, itu dia absen nih, benar absen di jam tersebut gitu. Dan ini salah satu lagi penerapannya chatbot. Nah, sekarang kan ini udah zamannya ini ya, zamannya AI ya. Banyak juga kalau misalnya teman-teman lihat itu banyak perusahaan menerapkan chatbot. Tujuannya apa? Tujuannya bukan menghilangkan pekerjaan si customer service, bukan. Jadi untuk mengurangi repetisi pekerjaan yang mereka lakukan. Jadi nanti customer service itu cukup fokus ke intinya saja, di mana ketika chatbot ini butuh inference dari manusia. Gitu. Nah, lanjut kira-kira use case-nya apa lagi nih gitu ya. Kemudian untuk yang bisa diaplikasikan di education. Nah, ini kalau misalnya bagi rekan-rekan yang gemar ya, mungkin pernah dengar ya Amazon Alexa. Jadi misalnya Alexa, please turn on the light gitu ya. Jadi dengan hanya command voice gini, dia bisa nih melakukan sebuah set of operation. Contoh, menghidupkan lampu, mematikan lampu, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu contoh penggunaan machine learning ya, dengan menggunakan device atau perangkat. Kemudian, ketika orang diedukasi itu kan nggak hanya ini ya, ada orang yang melakukan riset. Nah, ada nggak sih penggunaan data scientist di riset? Justru di riset itu banyak sekali pakai metodologi yang data scientist lakukan gitu ya. Contoh, nah ini untuk mendeteksi dari scan ya toraks gitu ya, dia bisa deteksi nih, oh ternyata ini ada hal yang kurang bagus nih. Dari sini kan asumsinya adalah nanti bisa diinvestigasi lebih lanjut. Nah, apakah nih orang mungkin kena COVID atau apa gitu, atau paru-parunya sedang ada masalah gitu ya. Nanti obatnya yang cocok itu apa gitu ya. Jadi dengan machine learning itu kita bisa melakukan akselerasi untuk sebuah riset di bidang kesehatan. Gitu. Nah, kemudian ada nggak sih orang yang pakai gitu ya, atau perusahaan yang pakai? Nah, ini jawabannya di sini.
sekarang mungkin teman-teman pernah dengar ya vaksin Moderna. Nah, Moderna ini dia pakai teknologi di AWS untuk melakukan development ini ya, RNA untuk COVID-19. Untuk itu tadi ya, solusi untuk vaksinasi ya. Dia membuat, jadi nggak hanya modeling data yang dalam bentuk misalnya data apa namanya, data mobil atau data apa gitu ya, bahkan sampai data ke DNA pun atau RNA pun dia bisa melakukan simulasi dengan machine learning ya. Jadi bisa dibayangkan bahwa machine learning ini sangat luas sekali aplikasinya gitu ya. Tinggal di mana kita fokusnya gitu ya. Mau fokus yang di paling gampang tadi ya, misalnya saya ingin aplikasi yang simpel aja lah, pengenalan wajah gitu ya. Atau mau saya nanti mau pakai aplikasi nih buat deteksi kira-kira kalau kondisi seperti ini gitu ya, dengan keadaan cuaca seperti ini nanti hujan nggak gitu ya, kira-kira nanti kalau misalnya hujan kira-kira tanggal berapa ada hujan yang deras, yang hujan yang benar-benar potensi banjir gitu ya. Nah, itu salah satu pemanfaatan machine learning juga gitu. Nah, kalau tadi di apa namanya education, nah sekarang ini oke, machine learning di industrial atau enterprise gitu ya. Nah, Amazon pun pakai ya machine learning di perusahaan-perusahaan subsidiarinya ya. Contoh yang pertama ini sama dengan halnya yang personalized. Jadi kalau misalnya teman-teman berbelanja di Amazon.com, nah itu bisa apa namanya kayak mesin muncul rekomendasi lah ya gitu ya. Jadi misalnya saya mau benerin genteng gitu ya, kira-kira butuh apa gitu. Nah, dengan machine learning pun akhirnya bisa ini 4.000 produk per menit itu bisa terjual di Amazon.com. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat gambar yang di sini adalah di gudangnya, warehouse-nya. Jadi di warehouse-nya pun itu juga pakai teknologi AI ya, robotik makanya untuk melakukan packaging, untuk melakukan apa namanya error cacat produk ya. Jadi kalau kita berbicara produk, itu kan kita harus beri produk yang bagus buat customer ya. Bahkan sepersekian mili ada cacat, misalnya kardusnya peot atau apa, itu bisa terdeteksi dengan machine learning. Dan ini Amazon pun pakai untuk di warehouse mereka. Nah, untuk melakukan analisa ya, 1,6 juta package per hari. Kemudian yang ketiga adalah miliaran apa namanya interaksi dengan menggunakan Alexa. Jadi banyak orang pakai Alexa atau voice engine untuk melakukan atau membuat sebuah smart application. Nah, kemudian yang terakhir ini ada drone ya. Nah, ini officially dipakai Amazon di Desember tanggal 7 2016. Jadi kalau sekarang nih mungkin di Indonesia masih belum ya, karena memang harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di Indonesia juga ya. Kalau di luar, Bapak belanja gitu ya, teman-teman belanja, pengen dikirim paling cepat ya pakai drone gitu. Dan ini Amazon pun nggak pakai. Gitu. Oke, saya lanjut supaya saya bisa sedikit demo ya sampai 11.40 ya. Nah, NFL ini juga pakai untuk melakukan analisa pemainnya gitu ya. Ini American football ya. Kemudian di sini salah satu use case-nya ya untuk melakukan video analytic use case. Dari video itu dia bisa dapatkan data apa aja sih gitu ya, atau bahkan objek detection di dalam video itu sampai seberapa deep gitu. Kemudian lanjut untuk ini dokumen ya. Ini salah satu use case. Contoh misalnya teman-teman punya ijazah gitu ya. Ijazahnya pengen di-scan gitu ya, pengen nanti semua nilai-nilai atau teks yang ada di ijazah tersebut mau ditaruh di database. Harapannya adalah nanti bisa bikin statistik nih. Oh, ternyata mata kuliah saya yang paling kurang itu ini gitu ya. Nah, itu bisa pakai machine learning untuk ekstraksi data tersebut. Kemudian melakukan forecasting ya, machine learning juga bisa berguna sekali untuk forecasting ya, terutama orang-orang yang di industri retail ya, kapan mereka harus pesan barang, kapan mereka harus stok barang, kapan nanti mereka barangnya itu habis kira-kiranya, itu sangat penting sekali.
Oke, ini juga salah satu penggunaannya statistik ya dari pemain gitu ya. Di Bundesliga pun juga pakai machine learning gitu liganya. Nah, ini yang Formula One. Jadi kalau rekan-rekan suka penggemar Ferrari ya atau Formula, nah itu mereka juga pakai machine learning nih, data scientist untuk melakukan analisa di chassisnya, kondisi jalannya, kapan dia harus masuk pit stop dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu lagi di bagian retail pizza ya. Kapan jadi kalau misalnya rekan-rekan kan sekarang ini ya, kalau lebih dari 10 menit gratis gitu pizza. Nah, itulah kenapa dia bisa kenapa dia bisa memberikan komitmen seperti itu. Ya karena mereka pakai machine learning ya untuk melakukan analisa di orderannya tersebut gitu. Dan ini banyak sekali industri yang pakai data scientist appliance ya, teknologi machine learning dipakai untuk industri mereka gitu ya. Ini teman-teman bisa lihat banyak, dan ini nggak hanya di sini aja, ini hanya sebagian kecil gitu ya yang pakai. Banyak lagi industri yang pakai juga ya, contoh-contoh industri yang pakai. Oke, supaya bisa lebih kelihatan gitu ya, saya izin satu demo aja gitu ya. Jadi supaya bisa kira-kira seperti apa gitu ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu penggunaan ini ya, data scientist ya untuk melakukan analisa dari CCTV ini. Nah, ini contoh, saya langsung ke sini aja ya untuk yang physical detection-nya. Sebentar. Oke, ini saya ambil gambar foto macet Surabaya. Nah, ini sangat berguna nih. Misalnya dari teman-teman pengen bikin aplikasi smart city, nanti dia diintegrasikan dengan CCTV gitu ya. Jadi permodelan yang teman-teman buat nanti bisa mendeteksi nih, oh di dekat Siola itu di jam sekian paling banyak yang lewat itu truk gitu ya, atau motor gitu, bisa terdeteksi semua gitu. Nah, kalau sudah terdeteksi, terus apalagi gitu ya, ya pasti butuh statistik kan ya. Nah, statistiknya, ini adalah contoh ya, statistik yang bisa kita lihat, tapi ini kebetulan buat, oke, sorry, saya ini mau pakai yang di sini, sebentar. Oke, sebentar. Nah, ini. Jadi, ini statistiknya adalah CCTV yang kemarin sempat kami presentasikan ya di salah satu institusi gitu ya. Ini bisa terlihat nih, apa namanya, bisa kelihatan, oh ternyata di daerah Simpang 5 Medan gitu ya, itu yang paling banyak itu kendaraan motor gitu ya. Kalau di Simpang Gaharu itu motor juga nih. Nah, di sini juga motor juga nih. Jadi emang bisa kayak semacam ini ya, bikin nanti buat pengambilan keputusan ya. Dan ini kayaknya sangat berguna sekali ya buat instansi-instansi pemerintahan gitu ya. Misalnya dia pengen tahu nih di jalan ini tuh statistiknya itu kok sering rusak ya, apa jalanan di sini ya, aspalnya sering bolong atau apa. Nah, kira-kira padahal yang lewat cuma motor gitu ya. Nah, itu kan kita bisa cek ya, apakah benar gitu ya, yang lewat di jalan itu cuma motor gitu ya. Nah, dari CCTV ternyata setelah dianalisa sampai detail, wah itu ternyata ada truk nih, banyak truk yang lewat di situ gitu. Nah, itu kan bisa jadi ini ya, wah ternyata berarti kemarin asumsi saya salah dong gitu. Ternyata setelah kita cek dengan machine learning gitu ya, oh ternyata yang paling banyak malah truk, pantesan jalannya rusak gitu ya. Nah, ini contoh nih, saya coba ambil, nah ini moga-moga bisa ya, ini dia analisa CCTV ya, untuk, oh sorry, ini pasti nggak bisa, saya ambil sini aja. Nah ini contoh, implementasinya lagi nih, kebetulan saya punya satu CCTV aja, tapi ini kebetulan di Bandung ya, ini saya tambah lagi nih, harusnya ini modelnya gini, modelnya adalah dia kayak persimpangan gitu ya, persimpangan nanti dia bisa menentukan kira-kira lampu merah yang paling apa namanya, lama itu harusnya di sisi mana gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, dia bisa melakukan analisa
Jadi di capture. Nah, nanti dia akan ngecek, oh ternyata ada kendaraannya 18 gitu ya. Di sini kendaraannya ada berapa nih? Oh, ini karena sama semua ya. Nah, kurang lebih mungkin garis besarnya seperti itu ya. Jadi dia bisa melakukan analisa nih, apa namanya, berapa sih kendaraan yang ada di belakang CCTV ini ya. Kemudian ini berapa. Nanti dia bisa di set tuh, melakukan rekomendasi. Oh, ternyata kalau di simpang yang di sini itu lebih baik lampu merah dengan sekian detik nyalanya gitu. Yang di sini juga misalnya lampu merah sekian detik gitu ya. Nah, di sini juga sama ya. Nah, seperti itu sih. Dan ini adalah salah satu penggunaan machine learning dengan algoritma YOLO gitu. Nah, semoga kalau dari saya cukup ya, dan semoga memang bisa memberikan gambaran gitu ya. Kira-kira nanti kalau teman-teman mau pakai gitu ya, sebenarnya kalau saya cuma hanya berbicara teori gitu, kira-kira nanti implementasinya itu seperti apa ya. Nah, ini semoga bisa memberikan gambaran ya. Kira-kira nanti mau buat apa gitu. Nah, dari saya cukup ya, nampaknya cukup sekian. Nah, saya izin kembalikan ke moderator. Gitu. Oke, Bu Lika, Agus, silakan. luar biasa sekali ya. Di paparannya mulai dari pengenalan dulu sampai ke implementasinya. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan dengan pembahasan oleh instruktur, di mana ada sesi pembahasan ini gunanya adalah untuk memfasilitasi rekan-rekan peserta pelatihan MCAI untuk menemukan ide proyek akhir. Jadi sambil teman-teman juga ini ya mungkin ada beberapa yang belum menemukan ide proyek akhirnya, semoga dari pembahasan dan juga nanti lanjut ke Q&A teman-teman jadi lebih mengerucut gitu. Nanti saya mau mengerjakan ini nih untuk ide proyek akhirnya. Baik, sebelumnya akan saya bacakan lebih dulu profil instruktur pada siang hari ini. Beliau adalah insinyur MM Irfan Subakti, Eskom MSCM, MPhil, dengan latar belakang pendidikan S1 di Teknik Informatika ITS, kemudian S2 Computer Science and Information Engineering Taiwan, kemudian MPhil Computer Science University of Birmingham UK, kemudian S3 Electrical Engineering NTUST Taiwan 2010 sampai sekarang masih cuti, kemudian Institute of Automation and Information Technology Russia 2017 hingga cuti. Kemudian riwayat pengalaman pekerjaan, beliau adalah dosen di Departemen Teknik Informatika ITS, khususnya ada di lab pemrograman, Pak Irfan ya. Di lab algoritma dan pemrograman lebih tepatnya. Kemudian pengalaman pekerjaan yang lainnya adalah sebagai ICT Consultant and Practitioner, tutor dan demonstrator di School of Computer Science, University of Birmingham, researcher, Department of Applied Informatics, Bratislava, Slovakia, researcher and TA di Institute of Computer Science and Engineering, NCTU Taiwan, kemudian pernah juga sebagai TA atau Teaching Assistant di Department of Computer Science and Information Engineering Taiwan. Wah, ini sangat panjang nih, kalau saya bacakan nggak akan cukup waktunya ya. Nah, mungkin pengalaman yang terbaru beliau adalah sebagai instruktur atau trainer di Java Fundamentals and Java Programming Oracle Academy Digital Talent Scholarship 2020. Dan juga sebagai instruktur pada kegiatan MCAI tahun ini. Baik, saya akan langsung serahkan kepada Bapak Irfan Subakti. Monggo Bapak bisa dimulai paparannya. Terima kasih. Bapak, makasih. Mbak Lika sama Mas Agus. Ini saya bisa share-kan ya Mbak ya? Oh bisa ya, oke. Oke. Jadi sebenarnya sudah dibahas semua sama Mas Agus ya. Mas Agus ini tahun 2004 ya Mas Agus ya, angkatannya ya. Di salah satu dulu sudah ganteng, sekarang tambah ganteng ya. Ganteng itu karena gini teman-teman, karena pinter ya. Jadi
menurut saya pinter itu juga perlu ya. Karena ternyata Albert Einstein itu ternyata apa juga terkenal di kalangan para cewek itu karena dia pinter ya. Kan mikirnya kita oh ya Albert Einstein teori relativitas. Ternyata setelah kita tahu ternyata pinter dia sangat terkenal di kalangan para cewek itu karena pinter ya. Jadi tambah ganteng ya. Oke. Oke, Mas Agus sudah membahas kayaknya sudah banyak ide-ide proyek ya untuk Mas Agus ini yang teman-teman nanti bisa kira-kira dapatkan ya. Karena memang AWS itu kan fokusnya memberikan apa pelayanan gitu ya. Kita lihat dulu ya. Ini saya jadi diskusi mengenai industrial sama government session ya. Oke. AWS sudah dibahas tadi ya. Jadi sebenarnya adalah salah satu dari anak produknya Amazon ya Mas ya. Dan dia menyediakan apa? Cloud computing platform untuk APIs, untuk application programming interface. Jadi ya kalau sekarang tuh gini, kita zamannya kolaborasi ya. Kalau kita nekat sendirian itu kayaknya nggak jalan teman-teman ya. Kan mikirnya kalau zaman dulu ya paradigmanya tuh dulu gini kalau bisnis ya, kita mau langsung bisnis. Saya pengen dapat untung 100%, nggak mau kerjasama. Zaman sekarang beda ya. Nggak apa-apa saya dapat cuma 5%. Tapi saya kerjasama dengan katakanlah berapa? 100 orang ya. Berarti 500% dong totalnya 5 kali lipatnya. Nah, AWS juga gitu ya. AWS ya AWS itu gitu. Ayo aku tak kasih, kamu tak kasih platform nih ya, bisa menggunakan komputer saya buat ngitung gitu ya. Bayarnya gini aja deh sebulan gini atau setahun ini, nggak mahal ya. Kemudian juga akhirnya karena apa? Karena terbentuklah komunitas ya di mana-mana gitu. AWS-nya juga akan dapat untung, hanya duit loh ya. Jadi apa? Koneksi dari customer yang didapat, kemudian juga apa nama baik dan seterusnya ya. Makanya nggak heran ya kalau dari Wikipedia bilang 46 miliar US dollar revenue dari AWS sendiri. Ini Mas Agus bisa confirm tahun kemarin ya. Mungkin lebih. Biasanya Wikipedia itu kan merendahkan dikit gitu ya. Mungkin di atas 50 miliar gitu. Jadi gede banget gitu ya. Dan ternyata di Indonesia ada ya Mas Agus ya. Kalau untuk kliennya itu contohnya tadi banyak tapi berapa saya ambil dari situs misalnya ada Arcadia, Asian Foundation, Bandung Technopark ya, Bhinneka ini. Ada ya. Ternyata banyak ya, kliennya banyak banget ya. Kemudian ada IKPGRI Bojonegoro ya, Kompas.com, Si Cepat, Lion Air ya. Kemudian ini pasti Kementerian Pendidikan ya, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya. Ada Turi Handayani ya. Oke. Kemudian ada Tempo.com ya, Traveloka, Excel Asiata, Tokopedia gitu. Ya. Accenture ya, Deloitte, Metrodata, NTT ya, ada Talent Extended, Advotics ya. Ada SL apa ini SL Square apa gimana bilangnya SL Quadrat, S Square, Trianoket ya. Oke ya. Jadi mulai dari apa konsultan partnernya ya. Ada Deloitte itu salah satu Fobik ya. Accenture kan salah satu 4 terbesar dunia ya konsultan partnernya. Kemudian teknologi partnernya tadi ya. Ada Jojonowi dan seterusnya, ada training partnernya ini buat kependidikan. Lengkap ya. Artinya berarti memang kenapa Mas Agus tadi bilang bisa sampai lebih murah itu karena lebih baik ya tadi kolaborasi. Mending saya profitnya sebenarnya kecil dari satu item, tapi karena banyak akhirnya jadi gede kan. Tadi bilang kalau zaman dulu saya orang-orang egois ya, saya nggak mau kerjasama. Saya ingin itu 100%. Ternyata ya nggak jalan-jalan bisnisnya. Kalau kerjasamakan kolaborasi tadi mungkin cuma 5%, tapi yang dapat dikerjasamakan 100 orang jadi 500% gitu ya. Oke, kemudian saya guyon sama anak-anak yang saya ajar ya. Jadi data itu ya, kalau kita bikin chaining-nya data sampai jadi itu kan dari data, itu sebenarnya netral sebenarnya ya. Tapi data kalau kita kasih nilai, data yang bernilai itu jadinya informasi. Gitu ya. Jadi ada nilai data sebenarnya netral, nggak ada negatif, positif enggak ya. Tapi kalau ada nilainya, data itu akhirnya bisa bernilai, bisa menghasilkan duit. Ya itu berarti informasi. Kemudian data tadi nggak sekedar ada nilai, tapi strukturnya bagus ya, bisa diorganisasikan, di pembacaan kembali, kemudian diolahnya itu mudah. Nah, itu namanya knowledge ya. Nah, data scientist itu di sini ya. Di insight-nya itu loh bagaimana. Tadi Mas Agus sudah bahas juga sebenarnya bahwa tugas kita itu bagaimana agar ada apa ya, ada hal lain yang bisa kita kemukakan ke klien yang hire kita atau yang menyewa kita. Namanya insight ya. Apa ya? Ini ya pastilah kalau namanya di dunia nyata itu ya, dunia bisnis ya biar profitnya gede ya.
biaya profitnya gede atau cost-nya kecil, ya. Atau dapat hal lain. Ini kan profit, cost, sama mungkin feature ya. Ada hal lain yang bisa kita kemukakan. Jadi kadang-kadang tidak mesti harus dapat untung besar atau waktu yang dibutuhkan untuk satu proses atau sumber daya yang dibutuhkan untuk lebih kecil. Enggak, kadang-kadang biar ada feature baru aja, ya enggak apa-apa ya. Jadi contoh misalnya tesis saya dulu tuh mungkin enggak terlalu menguntungkan gitu, tapi ada feature baru. Nah, harapannya feature baru itu bisa memberikan dampak lain di kedepannya ya, bisa digunakan lagi feature itu ya. Jadi kita ngomong langsung biaya ataupun profit berarti uang ya. Tapi mungkin ada hal lain ya. Terus, nah ini kalau ini filosofi ya, jadi wisdom itu filosofi. Jadi biasanya kalau bisnis itu udah sampai dapat profit udah seneng kita ya. Nggak perlu sampai wisdom. Ini karena saya sama istri itu kebetulan senang di tasawuf, jadi moga-moga dapat wisdom gitu ya. Terus diteruskan di media kan ada konspirasi teori, kalau ini joking lah ya, nggak ada ya. Karena kan gambarannya itu kan dari dot-dot itu saya itu seneng gitu ya. Tadi Alexa ya, apa namanya? Ini ya. Ini menurut saya juga bagus. Artinya walaupun itu mungkin guyon gitu ya. Ya gimana nggak lucunya gitu ya. Kan ini data itu kan nggak jelas lah ya. Jadi GJ nggak jelas. Lah informasi itu sudah jelas. Oh ternyata ada yang warna hijau, ada yang warna ungu, itu ada nilainya berarti. Ini kalau ini kan berarti umum. Apa aja yang ada di situ ya podo aja gitu ya. Kalau informasi oh enggak beda Pak ya kan. Bro, ini kalau hijau ini berarti duit, Bro. Kalau yang ini nggak terlalu banyak duitnya, yang lain nggak ada duitnya. Brand knowledge itu ya tadi ya, terstrukturkan, ada organisasinya gitu ya. Insight itu ada sesuatu yang mungkin bisa dijadikan fokus, ada namanya nanti kalau ke depan insya Allah di presentation di slide presentasi berikutnya ada namanya kira-kira yang bisa dikerjakan oleh satu perusahaan untuk bisa lebih berkembang gitu ya. Ada action plan-nya apa itu. Nah, ini kalau insight itu sudah mulai muncul di situ ya. Nah, tapi kadang-kadang kalau kita lihat di sini ya, ini nggak ada hubungannya gitu ya. Tapi kalau di perusahaan udah seneng karena udah dapat duit, udah dapat profit. Nah, wisdom itu kita bisa menghubungkan semuanya sudah kita jalan dalam hidup itu sehingga ini tuh kehendak Tuhan itu. Jadi nggak hanya sekedar duit kayak raya kayak Elon Musk terkaya di dunia. Walaupun saya dulu dibully sekarang jadi terkaya itu tahu ngerti berarti saya dibully karena misalnya seneng dengan ngolah data karena jadi data scientist. Dari data saya bisa jual. Karena kayak Tesla itu bukan hanya jualan, ingat ya Tesla itu nggak punya pabrik mobil, nggak punya distribusi, ya nggak punya apapun, dia cuma punya data. Makanya kalau misalnya jadi konsumen yang Tesla itu nggak hanya sekedar beli mobil, enggak ya, beli kenyamanan hidup dan beli beli data yang data itu sebenarnya bisa di-share ke yang lainnya gitu ya. Jadi beli prestis juga, makanya kan mahal banget ya. Kalau ini konsentrasi, ini orangnya udah kelacuk, ini udah enggak lah ya konsentrasi. Kalau itu akhirnya jadi harapannya ya jadi unicorn gitu ya, harapannya jadi unicorn ya. Oke. Nah, kemudian kita, ini kan teman-teman pengennya jadi associate data scientist itu pengennya kan idealnya sebenarnya adalah kombinasi dari computer science, gitu, statistik sama matematik. Ya. Tapi menurut saya ya sudah kalau kita ngikutin aturan kayak gitu ya, terus kapan mari nih rek ya kan. Yang penting diajari bisa menganalisis ya, kemudian memproses dan yang paling penting makanya merah ini ya, bisa modelkan data. Ini yang paling penting ya. Kemudian menginterpretasikan hasil itu untuk memberi ini namanya actionable plan. Ini yang dibutuhkan sama perusahaan. Jadi mungkin tidak langsung bisa dikerjakan, tapi paling enggak ya rencana ataupun dari model yang kita buat itu, pemodelan itu bisa dibuat rencana-rencana yang bisa benar-benar dikerjakan, actionable gitu ya. Nah, ini ya. Ini aja sebenarnya target kita ya. Gitu ya. Kemudian relasinya, jadi Mas Agus sudah bilang banyak ini kan ngambil ini kan dari Mas Agus tadi ya. Bahwa sebenarnya data science itu irisan besar ya. Makanya tetap butuh machine learning karena data itu istilahnya penumpang gitu ya. Tapi kita butuh kendaraan ya untuk mencapai tujuan ya. Nah, kendaraan itu besar kalau machine learning ya. Kemudian kalau lebih spesifik lagi itu katakanlah pakai F1 ya, Formula 1 lebih kenceng banget gitu ya deep learning. Ya. Tapi mahal ya. Artinya memang cost untuk memproses deep learning itu besar ya. Nah, artificial itu adalah kendaraan besar sekali. Mungkin ini kapal laut kali ya yang bisa mengangkut itu semua. Makanya kalau memang saya ahli AI itu, AI yang mana? Banyak banget itu ya. Oke ya. Kemudian
ini ya, pengennya di-hire sama Google gitu ya, data scientist gitu ya. Kayak kalau beberapa murid saya ya, kayak Mbak Nurlita itu sampai dikirim email ya, karena itu suka di competitive programming ya, suka menelurkan ide terus di-crawling ya, di Google ternyata dia bisa mengolah sesuatu gitu ya, data scientist bisa mengolah sesuatu. Dan kita belajar Python ya untuk language-nya ya. Skill-nya ini masih banyak yang harus kita kerjakan. Dan role-nya macam-macam ya, mindset-nya ini yang paling penting ini. Kita itu curious, pengen tahu ya, kayak apa sih data itu ya kayak tadi ya. Iki apa sih rek data kayak gini nih? Oh ternyata beda loh antara hijau sama ungu. Oh kalau dihubungkan ada sesuatu loh ya. Kalau dihubungkan lebih mudah ngelolanya. Setelah itu ada hal yang bisa jadikan salah satu perhatian yang itu bisa diutamakan, diutilize didaya gunakan sehingga kita bisa dapat untung ya. Oke misalnya. Nah itu rasa ingin tahunya besar ya. Jadi makanya ya biasanya kalau saya malam hari gitu kan kita lagi otak kita lagi fresh nggak banyak kerjaan tuh bisa mikir lebih jos gitu ya. Kemudian ini ya gambarannya ya antara data science, machine learning dan seterusnya yang jelas ya kita fokus di sini lah ya. Dari data sampai memodelkan ya. Kemudian dibantu sama machine learning karena kalau kita cuma penumpang saja ya nggak diarahkan terus lapo gitu ya. Kita harus mencapai tujuan. Ingat bahwa apapun di dunia itu kan kita harus efektif ya, mencapai tujuan dulu. Tujuannya apa? Kita di-hire sama klien untuk katakanlah mendapatkan keuntungan lebih atau mengurangi biaya atau mendapatkan fitur baru sehingga perusahaan itu bisa menyajikan di prospektusnya sehingga katakanlah bisa IPO ya, bisa jual saham di lantai bursa misalnya ya. Nah, jadi efektif dulu, nomor satu itu dulu ya, baru kemudian efisien. Efisien tadi ya, bahwa cost-nya bisa lebih kecil, waktunya lebih singkat, profitnya lebih gede, ada fitur yang bisa ditambahkan ya, efisien ya, efisien ya. Oke. Kemudian apa kira-kira yang keuntungan dari data science yang bisa itu ya, bisa macam-macam di situ ya. Membuat keputusan lebih baik ya. Makanya ya ini kan susah ya kalau kita memberikan kira-kira apa ya tugas akhir kalian yang kira-kira bisa dibuat. Yang jelas menurut saya karena waktunya terbatas mungkin yang bisa itu berbasis teks ya. Ini paling mudah. Saya aja sampai level PhD thesis itu masih ngurusin teks dan itu aja masih banyak yang harus dikerjakan ya. Karena kalau sudah berhubungan dengan image itu sudah agak susah ya. Bisa, apalagi tadi Mas Agus ada AWS ya, itu pasti akan dibantu, ada ya. Kemudian melibatkan suara ya. Itu juga pasti akan lebih susah karena range dari datanya itu kan lebih tinggi ya. Kalau teks itu kan sederhana, katakanlah pakai ASCII ABCD sampai Z gitu ya, cuma 26 ya. Pakai bilangan tambah 9 gitu ya. Karakter khusus nggak sampai 100 lah misalnya ya. Ini mungkin saran saya fokus ke teks saja ya. Tapi kalau mau pengen image ya enggak apa-apa, yang penting disiapkan ya. Target kita di pelatihan ini tidak membuat dari awal. Gunakan saja semua algoritma, semua metode, semua tool, semua library, gunakan semua ya. Saya cuma mikir kalau teks itu kan bisa dibaca, istilahnya dihitung manual itu gampang. Kalau image sound ini kan ya agak susah juga ya, apalagi sudah jadi AV ya, audio video. Audio video lebih susah lagi ya. Kalau ini tambah IJ mudah ya JAV ya, tapi janganlah ya ini beda lagi nih, apalagi hentai jangan ya. Ini menurut saya agak lebih susah ya. Jadi sampai hari ini kita tadi belajar ya teman-teman dari pertemuan 4 ya, 4, 5, 6 itu kita memulai Python itu data dari tag ya. Ya itu menurut saya masih plausible ya. Ya mulai dari pertemuan 4 ya, ini review saja ya. 4 kemudian 5 ya, 4 tambahan ya. Pelajaran pertama itu sudah ditambahkan juga program Python ya. Kemudian 5 ya. Mulai dari penelaahan tahap pertama, kemudian yang ke-6 hari ini sesi kedua dari telah data ya. Jadi yang sesi pertama kemarin sudah mulai menggunakan data dari luar ya. Itu menurut saya masih oke ya kalau teks itu. Tapi sekali lagi kalau memang siap tool dan algoritma serta metodenya enggak apa-apa image sama sound ya. Jadi kira-kira apa membuat decision keputusan itu jadi lebih baik? Sembarang ya. Menurut saya banyak. Yang jelas yang bisa jadi sumber itu sosial media ya. Sosmed itu menurut saya banyak ya. Dan udahlah kita nggak usah fokus ke kata-katanya saja ya. Sosmed ya, sosial media. Oke. Kemudian tadi Mas Agus bilang juga banyak sekarang di logistik ya.
istri saya juga 12 tahun di internasional logistik, itu juga banyak hal yang bisa dikerjakan di situ ya. Ada juga ditelepon sama teman saya ternyata sudah jadi orang logistik juga ya. Jadi apa keputusan yang lebih baik ya. Kemudian yang paling mudah apa? Ya, tadi ya teks ya, dari sisi format datanya teks. Kemudian dari cara kerja yang paling gampang apa? Unsupervised apa? Clustering ya. Jadi unsupervised itu paling mudah karena ini nggak ada labelnya ya. Unsupervised ya, nggak ada labelnya. Data itu nggak ada labelnya. Yang penting melompokkan doang ya. Ya, unsupervised ya. Oke. Unsupervised ini clustering ya. Kemudian kalau yang lain seterusnya ya. Kalau yang lain ya, itu kalau nggak ada tabel oke ya, unsupervised. Jadi clustering doang ya. Tapi kalau mau yang supervised oke, bisa pakai apa? Membuat klasifikasi ya, klasifikasi bisa classify ya. Oke. Tapi yang jelas karena memang sudah ada pustakanya, sudah ada metode dan algoritma dan juga tool yang ada, sebenarnya nggak masalah. Cuma kalau kita lihat ya yang paling mudah itu clustering. Jadi dipikirkan kira-kira tugas saya apa yang cuma mengcluster. Jadi grup A, grup B, grup C misalnya ya. Mana kira-kira? Ya. Nah, itu kan mudah. Misalnya grup A ini yang paling menguntungkan Pak, grup B tidak terlalu, grup C misalnya tidak menguntungkan atau cuma 2 saja. Enggak masalah ya. Oke. Itu untuk keputusan yang lebih baik. Yang lain lagi improve performance. Sudah bagus tapi bisa ditingkatkan kinerjanya. Ya. Nah, ini kan berarti sudah ada angka-angkanya ya di tingkatan kerjanya. Ada lagi bagaimana akan bisa memberikan best practice ya. Jadi hal yang terbaik. Kemudian nah ini ya boosting meningkatkan progres melalui data analis. Jadi ini mungkin lebih tidak terlalu praktikal ya. Kalau yang ini jelas praktikal bisa ya. Oke. Kemudian ini identifying opportunities ya. Saya bilang mungkin bukan tidak langsung bisa memberikan profit atau cost-nya, tapi bisa memberikan fitur baru ya, fitur atau feature ya, fitur baru. Boleh saja ya kan. Karena boleh jadi dari sisi decision maker, dari sisi pengambil kebijakan di perusahaan itu fitur baru itu jadi andalan ya. Tadi misalnya biar perusahaan bisa masuk ke IPO ya, initial public offering misalnya ya, atau di profit jadi lebih bagus, atau jualannya lebih gereng ya, kalau di advertising lebih bagus misalnya ya. Kemudian ini biar bisa lebih bersaing dibandingkan kompetitor. Ini sebenarnya berhubungan dengan fitur tadi. Kalau saya punya fitur ini apa? Nah ini saya nggak bisa spesifik ngasih, cuma kira-kira ya dari sosmed sama logistik itu banyak hal yang kita bisa taruh. Kemudian dari sisi logistik itu kenapa berkembang? Ada UMKM. Ini juga mungkin bisa jadi source untuk sumber tugas akhir kalian ya, unit kegiatan, unit usaha kecil, UMKM ya, mikro ya, kecil dan menengah. Ini banyak yang bisa membantu mereka ya. Mereka juga sebenarnya nggak butuh yang canggih-canggih amat atau modal yang canggih-canggih, bisa membantu mereka. Mungkin clustering aja cukup. Katalah, Mas, gimana ya biar saya bisa menjual katakanlah bebek saya itu yang menguntungkan di mana kira-kira? Katalah cuma dibedakan 2 saja ya, daerah yang menguntungkan sama yang tidak. Waktunya misalnya, apakah misalnya ya bulan ini sama bulan itu, berarti kan ada 12 bulan. Atau misalnya lebih ekstrim lagi, katakanlah ikan cupang, oh itu ternyata lebih misalnya menguntungkan kalau dikasih makan malam hari, berarti malam sama siang misalnya kayak gitu ya. Di UMKM itu banyak ide di situ ya. Kemudian help identify the target audience. Ini berhubungan dengan pilihan berarti ya. Mengidentifikasi kira-kira apa, itu berbalik lagi ke fitur, kira-kira fitur yang klien itu bisa mendayagunakan ya. Kira-kira begitu ya. Saya tidak akan banyak mengambil waktu karena nanti insya Allah di sesi tanya jawab nanti Mas Agus ya akan lebih mendalam ya mengenai, karena beliau kan praktisi. Saya praktisi tapi tidak banyak ya. Saya lebih banyak tulan. Mas Agus tadi 2 tahun ya saya 15 tahun Mas ya. Jadi malah keliling-keliling ya. Cuma menurut saya siapapun gitu ya yang pernah keluar dari zona nyaman itu menurut saya akan lebih enak gitu ya, menjalani hidup itu ya tetap ada tantangannya, cuma insya Allah lebih siap ya, karena menurut saya kalau kita itu tidak keluar dari zona nyaman tidak dapat wisdom ya. Kalau knowledge bisa pakai internet, kita pakai handphone kita bisa, tapi kalau wisdom ya punya kebijaksanaan hidup, bisa lebih kalem, bisa lebih menerima ya. Nggak mesti terus jadi lebih sabar, enggak ya. Itu harus keluar dari zona nyaman ya. Kalau bisa sih keluar negeri atau keluar dari
lingkungan yang kita terbiasa gitu. Jadi Mas Agus sudah pernah keluar negeri itu lebih bagus. Makanya nanti kamu kalau ada kesempatan magang ya teman-teman, silakan diterima ya. Harus diterima malan ya. Ya, nanti akan dapat wisdom. Oke, kira-kira begitu Bu Lika, karena cuma 20 menit ya. Jadi itu yang kira-kira saya bisa ya. Oke, saya stop share. Saya kembalikan Bu Lika. Terima kasih Bu Lika. Terima kasih Bapak Irfan Subakti. Nah, tadi rekan-rekan sudah mendengarkan bersama contoh kasus, sudah banyak juga ya diulas oleh Pak Agus. Contoh-contoh kasusnya, apa saja yang bisa diselesaikan dengan machine learning, kemudian juga pembahasan tentang ide proyek ya terkait materi pelatihan minggu ini. Nah, dari sini harapannya adalah teman-teman sudah bisa menentukan ide proyek akhir nanti akan mengambil topik apa ya, atau akan berusaha menyelesaikan problem apa ya. Jadi harapannya sudah bisa menentukan ide proyek akhirnya. Dan juga mulai menentukan nanti data understanding-nya itu apa saja yang perlu saya lakukan, sesuai dengan materi yang sudah teman-teman dapatkan ya, pekan ini. Tools project data science, kemudian data understanding-nya mengumpulkan data, menelaah data dengan metode statistik, kemudian menelaah data dengan visualisasi. Jadi harapannya pelan-pelan dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman membangun dulu topiknya apa, kemudian dari topik tersebut coba dicari datanya itu kira-kira akan seperti apa yang nanti diolah. Ya, jadi pelan-pelan teman-teman membangun sesuai materi yang didapatkan. Nah, baik. Berdasarkan pemaparan oleh narasumber dan juga instruktur pembahas tadi, kita akan lanjutkan ke sesi tanya-jawab. Silakan rekan-rekan peserta pelatihan dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir di webinar hari ini untuk bisa berpartisipasi dalam sesi Q&A, dapat bertanya secara langsung ataupun melalui link pertanyaan yang sudah di-share oleh panitia, atau juga bisa menuliskan via chat. Harapan saya dari setiap kelas ITS 01 sampai ITS 06 ada masing-masing wakilnya ya. Jadi supaya kami juga tahu apakah teman-teman ada kesulitan atau tidak dalam ide proyek ataupun menentukan dataset ya. Jadi tolong ada wakil minimal dari satu kelas ada satu. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk via chat box dari Bapak Pascal ya, E42 ITS, Pertamina Hulu Rokan. Pertanyaan beliau adalah, contoh aplikasi predictive maintenance, jika kita memiliki big data dengan range waktu yang cukup lama ke belakang, dan case base yang sudah cukup representatif, apakah periode training masih dibutuhkan untuk learning? Itu pertanyaannya. Jika iya, apa reason-nya? Perlu diulang, Bapak-Bapak? Ini, oke, siap. Ada di chat ya, Bu Lika. Oke. Siap. Mungkin bisa langsung ditanggapi. Iya, mungkin saya izin menanggapi. Terima kasih Pak Pascal ya, ini sama alumni. Jadi gini Pak, mungkin sebenarnya ini ya kalau misalnya saya boleh saran ya. Jadi sebenarnya yang pertama itu big data analytic mungkin yang pertama ya. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang big data itu kan secara garis besar ada 3. Data population, data cleansing, data population dan cleansing, kemudian data extraction, sama data visualization. Nah, mungkin ini disesuaikan dulu ya, objektifnya yang mau kita achieve itu apa. Nah, kalau misalnya aplikasi predictive maintenance ini memang membutuhkan sesuatu yang sifatnya manual. Jadi dari data visualization yang sudah di-provide oleh big data tadi, misalnya ditampilkan dalam bentuk dashboard gitu ya, nanti dia ada alert sesuatu yang konstan gitu ya. Misalnya ada mesin drilling gitu ya, atau mesin apa gitu ya yang di offshore gitu ya. Nah, itu memang dia setiap 6 bulan mau nggak mau itu kita harus melakukan predictive maintenance.
Nah, itu mungkin belum perlu untuk melakukan machine learning. Nah, tapi kalau misalnya izin saya boleh saran Pak, karena kan Bapak sudah punya datanya itu dalam rentang waktu yang lama dan mungkin udah sangat kompleks ya. Mungkin kalau bisa kita coba satu step lagi Pak ya, karena kan tadi kan lebih ke arah big data-nya, sekarang lebih ke arah pemodelannya. Nah, kira-kira nanti ke depannya kalau memang butuh sesuatu yang sifatnya automation, gitu ya, automation berdasarkan model yang sudah kita tentukan. Nah, model ini banyak ya. Ketika kita menentukan sebuah model, pasti kan ada biasnya. Bias for model ini kalau misalnya error rate-nya berapa, parameter yang dia jadi untuk sebuah model ini benar-benar bagus itu berapa persen gitu ya, dengan variabel-variabel yang ada di sekelilingnya. Nah, kita bisa mencoba untuk melakukan modeling gitu ya dari data-data yang tadi ya. Misalnya katakanlah si alat berat ini 6 bulan gitu ya. Tapi ternyata ada sesuatu kejadian gitu ya, di mana pas 3 bulan itu entah gimana ya, mungkin ada either itu cacat atau apa gitu ya, atau misproduct gitu ya. Itu dari misalnya pemodelan sudah kita buat tadi itu langsung bisa memberikan alert. Misalnya di sistem ya, either itu mau dikasih lewat SMS atau apa, atau tampilin di sebuah dashboard, dari modeling tadi itu bisa kita buat sebuah automation ya, dengan trigger-trigger yang sudah kita set sebelumnya. Misalnya ternyata 6 bulan, ternyata dia 3 bulan nih, itu udah keluar alertnya, harus maintenance dengan sebab yang sudah ditampilkan di gambar gitu ya. Nah, kira-kira itu sih Pak. Kalau memang ke depannya kita memang butuh sebuah yang automation gitu ya, dengan data-data yang sudah kita punya. Nah, itu mungkin bisa kita coba untuk membuat sebuah machine learning dari data tersebut. Gitu mungkin, Pak. Ya, semoga menjawab, Pak Pascal. Bagaimana Pak Pascal? Apakah ada tanggapan? Sudah cukup? Oke, sudah cukup. Terima kasih Pak Agus. Baik, saya lanjutkan pertanyaan berikutnya ada dari link Q&A. Pertanyaan dari Sinta Aliyah Chandramaya dari Universitas Jember. Ini pertanyaannya mungkin sedikit curhat ya, Mbak Sinta. Kesulitan saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini adalah dalam mencari data. Kemarin sempat menemukan permasalahan, tapi datanya sulit dicari. Kira-kira selain open data di setiap daerah atau data statistik, dari manakah bisa menemukan data? Apakah dari penyelenggara juga difasilitasi data? Terima kasih. Dari ITS 01 ya kelasnya. Baik. Kalau dari deskripsi di Sepada, ya, dari deskripsi di Sepada bahwa peserta ini dibebaskan untuk mencari dataset, baik dari organisasi ataupun dari perusahaan, tidak boleh menggunakan dataset umum seperti dari repositori uci.edu ataupun Kaggle, Netflix atau repositori lain. Ya, ini tidak diperbolehkan dari aturan tugas besarnya. Kemudian diperbolehkan mencari data dari awal dari open data dalam negeri seperti portal satu data, yaitu data.co.id. Nah, dari pilihan yang tadi, kalau misalkan masih ada kesulitan, mungkin dari Pak Agus atau dari Pak Irfan bisa memberikan saran, kira-kira data data yang available itu selain resource umum tadi bisa didapat dari mana? Kemudian kira-kira data apa yang dibutuhkan? Nah, ini jadi kan data apa dulu yang dibutuhkan, baru nanti mungkin bisa muncul saran. Mungkin Mbak Sinta bisa open mic atau bisa menulis di chat. Studi kasusnya apa nih yang akan dikerjakan? Yang beruntung seharusnya juga open video gitu ya, jadi kita bisa lihat gitu ya. Masa cuma bertiga, berempat gitu ya. Mungkin sebelum itu saya nambahkan juga ya, jadi sambil buka
barangkali juga perlu dipikirkan gini, jadi kadang-kadang gini, malah kebalik. Jadi data saat ini itu bisa dipakai untuk katakanlah prediksi ke belakang. Jadi kayak Back to the Future movie gitu ya. Misalnya rekonstruksi foto-foto sejarah. Nah, itu kan dulu bisa katakanlah ini mungkin kayaknya sudah terjadi ya di luaran tuh jadi hal yang bagus tuh. Jadi kayak kolase film, kolase, foto-foto lama. Jadi misalnya kan perlu dipelajari juga misalnya warna dari, katakanlah Perang Dunia Pertama. Karena, terutama kalau waktu saya di Inggris 6 tahun ya, jadi mereka tuh sangat, bukan hanya di Inggris, di Eropa ya, istri saya juga bilang bahwa mereka tuh sangat romantis ya dengan, sejarah masa lalu, terutama Perang Dunia Pertama dan Kedua. Nah pada saat itu, terutama Perang Dunia Pertama, itu foto-foto yang ada itu masih hitam putih, ya. Terus mereka pengen membuat itu berwarna. Nah, itu kan kalau dari si Photoshop ya, itu ya mungkinlah dikasih warna. Tapi kan ada lagi yang lebih bagus dengan machine learning atau dengan, aplikasi data scientist, kira-kira yang tepat warnanya itu misalnya ini kalau warna ngejreng itu kan generasi kalian milenial, di sana zaman dulu belum ada gitu ya. Nah, atau juga itu dari foto ya, atau misalnya, eee, misalnya merekonstruksi katakanlah misalnya ada beberapa novel katakanlah ya, Agatha Christie belum selesai misalnya, itu kira-kira gimana? Ya mungkin mungkin nggak sekarang, tapi ada ide gitu ya, kan saya selalu bebas untuk ngide, gimana untuk membuat katakanlah, misalnya beberapa film atau novel atau cerita yang nggak selesai itu gimana, ya. Misalnya contoh ini Doraemon itu kan pengarangnya meninggal tuh ya, terus gimana tuh ceritanya kira-kira ya dari data yang lama ya. Atau tadi data yang baru untuk merekonstruksi kejadian yang dulu gitu ya. Ya mungkin nggak dapat uang, nggak dapat, tapi kan ada fitur baru. Oh iya menarik loh itu ya, kira-kira begitu. Mas Agus silakan Mas yang mengenai data dari mana itu ya, ini praktisi masalahnya. Oke, oke Pak Irfan, terima kasih. Tadi dari saya lupa Mbak Cynthia. Iya, jadi memang ini ya, data itu adalah sesuatu yang penting ya. Jadi kalau misalnya Pak Pascal itu beliau sudah, alhamdulillah malah bagusnya datanya sudah ada. Itu bagus gitu ya. Nah, terus gimana kalau datanya nggak ada gitu ya? Nah, ini saya sering sekali nih dapat seperti ini ya. Nah, tapi saya based on use case ya. Jadi kebetulan di AWS saya handle-nya ini customer yang di public sector ya. Jadi kayak instansi, institusi, agensi gitu ya, bahkan sampai BUMN ya. Nah, kadangkala ya, ketika kita ingin melakukan sebuah POC ya, atau proof of concept, itu gini, terus ini gimana gitu datanya gitu ya. Pasti saya akan tanyakan, karena kan kalau mau membuat suatu pemodelan, ya itu kan pasti harus ada data ya. Nah, terus ya gini, ya udah cari data aja apa aja. Nah, itu penting gitu. Nah, akhirnya saya membuat semuanya itu berdasarkan asumsi. Nah, itu yang pertama. Jadi asumsi yang mau kita terapkan itu apa? Kemudian yang kedua adalah use case. Contoh, saya mau memberikan sebuah pemodelan, kira-kira tingkat korelasinya antara bidang pendidikan dengan kesehatan itu seperti apa gitu. Nah, kemudian ya akhirnya saya coba bergerak lah cari data sendiri ya. Jadi data itu sebenarnya kalau misalnya teman-teman pengen coba explore ya, kayak datanya BPS itu kan open for public ya. Nah, tapi lagi-lagi adalah datanya kita harus olah dulu nih sebelum bisa siap pakai. Nah, saya biasanya akan cari data yang sifatnya adalah open data. Nah, dengan asumsi tadi ya, data ini adalah misalnya datanya cuma summary, saya nggak dapat sampai detailnya gitu. Nah, dari itu tadi saya ambil biasanya contohnya saya ambil di BPS biasanya gitu. Atau misalnya tadi dari disebut juga kayak data.go.id ya. Sebisa mungkin kita ambil data yang benar-benar terkait dengan use case. Kalau dari use case-nya adalah kesehatan dan pendidikan, nah berarti saya cuma ambil di 2 use case itu aja. Contoh misalnya berapakah sekolahnya di sebuah daerah tersebut, nah, kemudian berapakah jumlah orang yang lulus gitu ya, kemudian tingkat pendidikannya apa gitu ya. Terus saya coba ambil lagi data berapakah total fasilitas kesehatannya, puskesmas, rumah sakit atau rumah sakit darurat gitu ya, ada berapa. Nah dari situ saya coba akan korelasikan. Kira-kira di daerah ini itu ternyata jumlah fasilitas kesehatannya itu minim, misalnya gitu. Nah, minim ini kan based on asumsi juga ya. Itu tadi ya, asumsi minimnya kita itu misalnya 10 gitu ya, bahwa kalau sebuah kota
atau wilayah yang bagus itu harusnya mempunyai minimal berapa vaskes. Nah, itu kan lagi-lagi balik based on asumsi. Jadi kalau mungkin saya boleh saran, yang pertama kita buat asumsi, kita buat use case, kita cari open data ya. Itu bisa dari mana aja, yang penting terkait dengan use case kita tadi. Nah, mungkin bisa dipersempit per wilayah gitu ya. Baru kalau udah kita coba olah dulu nih, karena kan datanya nggak akan mungkin langsung bisa diolah. Nah, harus kita misalnya data cleansing gitu ya. Terus kita buat pemodelan. Dari pemodelan tersebut kita buat statistik. Dari statistik baru kita buat visualisasi nih supaya nanti bisa kelihatan. Oh, ternyata di daerah saya nih, misalnya daerah Surabaya, daerah Kerembangan itu ternyata harus dibutuhkan peningkatan vaskes nih. Supaya apa? Supaya kalau vaskesnya bagus, maka kan identik dengan lingkungannya. Lingkungan bagus, maka akan menunjang sebuah pendidikan yang bagus gitu. Nah, mungkin seperti itu Mbak Cinta ya. Terima kasih Pak Agus Pendekatannya sih gitu. jawabannya. Apa suara saya terdengar ya? Ya, Jelas terdengar ya. Ya, saya mau mohon maaf terlebih dahulu karena tidak bisa on cam karena di rumah saya lagi hujan Pak Bu. Jadi sinyalnya kalau on cam nanti suaranya putus-putus. Jadi berarti untuk menyelesaikan permasalahan itu dikembalikan lagi ke asumsi. Berarti kita bisa mengumpulkan beberapa data untuk kemudian menyelesaikan satu permasalahan ya Pak. Nah, kemudian pertanyaan saya berikutnya, untuk menyelesaikan permasalahan itu idealnya ada berapa atribut sih Pak untuk kita bisa mengatakan bahwa permasalahan itu sudah diselesaikan dengan data yang tepat gitu. Terima kasih. Ya, mungkin nanti Pak Irfan bisa menambahkan. Iya, jadi kalau tadi kita sudah menemukan permasalahannya, mungkin Mbak Cinta ya. Nah, nanti kita bisa ini goal-nya dulu nih. Goal-nya kita mau apa nih? Objektifnya kita untuk melakukan sebuah riset atau melakukan sebuah penelitian itu apa dulu nih? Contoh, kalau memang saya balik lagi kan tadi ya antara fasilitas kesehatan sama pendidikan ya. Kalau maksudnya kita ingin membuat goal-nya itu adalah gimana sih kita bisa memajukan pendidikan dan juga kesehatan nih di lingkungan saya gitu, misalnya Surabaya gitu ya. Nah, itu kita kan harus punya datanya dulu nih, statistiknya. Nah, baru kita coba presentasikan nih, oh ternyata seperti ini nih data yang sebenarnya atau yang kondisi realnya di sini gitu. Nah, baru dari situ kan kita bisa coba untuk melakukan pengambilan keputusan berdasarkan goal yang mau kita achieve tadi gitu. Nah, apakah memang perlu nambah fasilitas kesehatan atau tenaga medis atau malah perlu nambah sekolah gitu ya. Nah, atau perlu nambah ATK ya, alat tulis supaya menunjang kegiatan belajar mengajar dan lain sebagainya sih. Nah, mungkin itu Mbak Cinta, mungkin kalau ada tambahan dari Pak Irfan atau ya saya tambahkan. Yang jelas memang berat ya. Saya tuh waktu ngambil summer course di Inggris tuh gitu. Jadi proyek itu cuma 1 minggu. Jadi akhirnya kita nyari data itu sudah keliaran di jalan-jalan gitu akhirnya. Sampai kan waktu katalah data itu waktu kita apa ya? Kita membuat bagaimana agar satu community service di situ itu namanya country apa ya? Black country namanya. Di Inggris ada juga satu daerah tuh sampai ada orang meninggal. Ini heran juga. Negara maju bule masuk orang si mate ya, kaliran gitu. Ternyata ada. Terus gimana? Mereka punya public public place gitu ya. Nah, terus kita disuruh membuat proposal untuk utilize itu kan berdasarkan data. Ya. Jadi benar Mas Agus tadi benar ya. Nomor 1 asumsi dulu. Ya. Yang kedua ya harus gerilya datanya, Mbak. Kalau perlu kuesioner. Zaman sekarang yang paling gampang untuk crawling dari katalah misalnya data dari sosial media, data dari internet berarti dari berita koran lokal atau koran online dan seterusnya ya. Kemudian gini, asumsi katalah A tadi A ya. Kemudian kita dapat dengan cara kita bagaimana agar dapat data katalah data B gitu ya. Boleh jadi asumsinya harus kita ubah loh. Karena apa? Bagaimanapun begitu kita kerja di proyek itu akan sesuai dengan datanya apa. Nah, itu harus disesuaikan dengan datanya. Jadi nggak boleh harus saya nggak mau Pak. Pokoknya saya harusnya kayak gini enggak. Ya. Makanya asumsi tadi itu bukan rigid ya. Bisa berubah gitu ya. Tapi harus ada awalan dulu untuk mendapatkan kira-kira saya butuh data gini. Nah, itu kan asumsi tadi yang dibilang Mas Agus. Dan kita akhirnya dapat datanya. Sambil melengkapi data, kita akhirnya apa? Juga mengadaptasi ataupun merubah asumsi kita sehingga menyesuaikan dengan data. Karena kalau kita nekat, nggak akan jalan. Silakan tanya anak statis ya. Jadi kadang-kadang proyek yang datanya itu akhirnya menyesuaikan dengan datanya. Ya.
Kalau metode katakanlah ya machine learning ataupun itu sudah ada semua, ya. Tapi kan tergantung datanya akhirnya ya. Jadi balik ke tadi ya, Mas Agus sudah menjelaskan dengan baik. Proyeknya apa dulu ya, asumsinya apa, nyari data, terus disesuaikan lagi asumsinya, kemudian bergerak, ya, bergerak lagi ke depannya. Oke. Baik, semoga jelas ya jawabannya tadi Mbak Cynthia. Masih ada 2 pertanyaan di link Q&A. Pertanyaan berikutnya dari Andrean Yonatan, Universitas Diponegoro. Selamat siang, izin bertanya untuk melakukan forecasting, apakah ada jumlah data minimal agar hasil forecastingnya baik? Yang kedua, selanjutnya metode apa yang baik digunakan untuk melakukan peramalan jumlah penduduk suatu daerah? Terima kasih. Monggo silakan ditanggapi, Bapak-bapak. Perlu diulang, Pak, pertanyaannya? Pak Irwan, mungkin monggo Pak Irwan dulu atau Minimal data untuk forecasting ya, supaya hasilnya baik. Yang pertama metode forecasting untuk studi kasus peramalan jumlah penduduk suatu daerah. Kalau dari sisi teoritis ya, kalau katanya anak statistik itu kalau cari distribusi itu minimal 25. Itu ngomongnya anak statistik loh ya, kayak gitu. Kemudian memang apa ya, saya boleh share ya. Jadi saya share juga. Jadi ini contoh saja mungkin tidak bagus-bagus amat ya. Jadi salah satu paper saya itu misalnya subakti.com, biar ada gambaran gitu ya. Publication kemarin saya untuk genetik ya, genetik. Ini yang genetik ya mana? Mana sih? Untuk ini misalnya katakanlah jadi kalau dari statistik ya itu 25 itu katakanlah idealnya minimal 25 untuk menentukan distribusi dari satu data. Sehingga kan kalau distribusinya sudah dapat itu kan bisa kita perkirakan kira-kira mau bagaimana ya. Kemudian contoh misalnya kalau itu susah itu ada banyak hal ya. Contoh misalnya saya buat paper ya misalnya untuk menentukan kalau katakanlah ya dari satu tabel itu ada yang hilang itu cuma 22 ini ya, cuma 22 tabel ini ya, 22 tabel. 22 record gitu ya. Terus katakanlah ada yang 0 di situ. Itu kan sama aja datanya kan hilang gitu ya. Terus kira gimana? Itu bisa ya. Contoh misalnya pakai metode ini. Saya dulu seharusnya pakai genetic algorithm terus saya perbaiki dengan algorithm dengan simultaneous annealing misalnya kayak gitu. 22 aja bisa sebenarnya ya. Bisa. Cuma mungkin lebih sulit gitu loh ya, lebih sulit ya. Dan dilanjutkan lagi itu kalau satu Pak. Lah kalau banyak itu gimana? Ya, ternyata ya biar ada gambaran sedikit gitu ya bahwa itulah tugas kita itu ya yang dari situ ya bagaimana agar pokoknya apa adanya ya apapun yang ada itu ya harus jalan gitu ya nggak boleh nggak jalan ya. Jadi contoh misalnya itu satu ya ternyata mudah ya terus saya teruskan waktu itu ya saya kan seneng iseng-iseng ya kan gimana kalau banyak gitu gimana kalau banyak ini catatlah berapa itu 4 dari 20 juga loh ya. Nah, makanya pertanyaan, masa sih cuma dari katakanlah kita bisa cuma dapat data kalah cuma 15 kan enggak mungkin loh ya. Kira-kira bisa ya, ya. Tapi kalau misalnya enggak pun bisa kayak gini ya. Dan untuk metode yang top best practice, ayo Mas Agus. Saya kan dari theoretical ini ya. Silakan Mas Agus yang dari best practice. Saya stop share-nya. Oke. Ini ya juga pertanyaannya lumayan ini sih, mesti bagus juga sama kayak tadi Mbak Cinta juga. Mungkin kalau boleh izin sedikit menambahkan, sebenarnya kalau berbicara data ini, apalagi statistik ya, mungkin kita bisa tambahkan 2 faktor nih. 1, quantify, 2, qualify. Jadi data sedikit itu mungkin bisa sudah cukup untuk menunjang sebuah data statistikal kita. Kalau memang datanya benar-benar bagus ya, gitu ya, qualified gitu ya. Nah,
Tapi yang tadi ya, ada kemungkinan kita memang butuh banyak data tambahan nih. Karena apa? Karena analisa kita itu nggak cukup dengan data yang tadi tersedia. Jadi mungkin apa namanya, Pak Irfan juga udah benar ya, mungkin 25, 50 gitu ya. Kalau memang dia udah qualified banget gitu ya, itu sudah cukup untuk menjadi sebuah objek kita untuk melakukan sebuah statistikal gitu. Asalkan itu tadi ya, dia datanya bagus. Contoh misalnya nih, kita mau menganalisa apa yang tadi ya, balik lagi kayak tadi ya sebelumnya kayak mobil gitu ya. Mobil ini tipenya apa, harganya berapa, tapi data yang dikasih itu malah rodanya gitu, merek-merek rodanya kan jadi nggak nyambung gitu ya. Nah itu tadi sih, jadi balik ke quantify dan qualify. Nah kemudian kalau masalah algoritma ya, nah ini balik lagi nih ke modeling apa yang mau kita capai. Kalau misalnya forecasting itu kan banyak ya, bisa pakai clustering, deskriptif, atau faktor ya, atau bahkan yang regresi ya. Nah, kalau atau yang time series ya. Kalau misalnya kita pengen menganalisa nih mobil apa yang paling banyak laku gitu ya, terus mereknya apa gitu ya. Nah, itu ya kita bisa combine baik dari faktor analisis atau time series analisis gitu. Atau kita mau pakai coba kita mau tebak umur orang gitu. Tapi sorry, kita mau tebak umur kira-kira mahasiswa di sebuah kampus ini rata-rata usianya berapa sih gitu. Nah, kita bisa pakai nih clustering analysis dengan model facial tadi ya, sama dia nanti di cluster gitu. Nah, balik lagi sih yang tujuannya yang mau kita achieve itu apa nih untuk yang forecasting tadi nih, objeknya. Nah, kalau sudah kelihatan objeknya, baru kita coba pakai beberapa algoritma tadi ya, clustering, deskriptif, time series, atau yang dari faktor gitu. Mungkin itu Bu Dika. Baik, satu pertanyaan terakhir, dan ini untuk Pak Agus. Saya ingin bertanya mengenai deployment di Cloud AWS. Maaf, saya bacakan dulu ya. Nama penanyanya adalah Maulana Rafael Irianto dari Universitas Jember, kelas IPS 03. Pertanyaannya, saya ingin bertanya mengenai deployment di Cloud AWS. Apakah ada perbedaan biaya antara deployment machine learning dengan selain machine learning? Dan apabila machine learning, apakah ada perbedaan biaya antar jenis-jenis machine learning seperti image recognition yang membutuhkan komputasi lebih tinggi? Oke. Suara saya terdengar ya? Ya, terdengar Pak. Oke, siap. Nah, berbicara mengenai cloud, jadi pada dasarnya itu yang dicas adalah servisnya. Jadi benar ya, kalau misalnya kita mau pakai facial recognition, atau face recognition, kemudian mau pakai yang deep learning, bahkan kita mau coba deploy Jupyter Notebook pun di AWS, itu pasti mempunyai pricing yang berbeda-beda. Nah, untuk detailnya mungkin tadi ya bisa googling ya, pricing AWS untuk service tersebut itu ada detailnya. Nah, tapi teman-teman nggak perlu khawatir ya. Sebenarnya AWS ini kan juga support sekali buat teman-teman yang ada di education ya. Contoh ada AWS Educate. Nah, saya kurang tahu udah ikut apa belum. Tapi harusnya ini sudah disosialisasikan juga nih di kampus-kampus. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya mau nyoba secara pribadi pun juga bisa gitu. Nah, di AWS kalau misalnya kita baru pertama kali daftar itu ada beberapa service yang free, nggak dicas selama setahun. Nah, itu salah satunya adalah yang tadi ya, kalau bisa kita ingin coba pemodelan ya, menggunakan salah satu servisnya SageMaker ya. Nah, tadi kalau mau bikin Jupyter Notebook pun bisa gitu ya. Misalnya kita lupa gitu ya, nggak bawa laptop. Jadi kan misalnya taruh di laptop ya, mungkin kita laptopnya lupa atau butuh yang agak komputasinya lama ya. Ketika melakukan training model itu sampai berjam-jam, itu kan laptop kita kan juga nggak hanya dipakai buat aja, kan ya, itu bisa coba gitu ya. Dan itu free selama setahun gitu ya, untuk beberapa service termasuk machine learning. Nah, seperti itu sih, Bu. Moga-moga menjawab. Kalau misalnya ada yang masih
kurang jelas bisa ditanyakan. Baik. Terima kasih Pak Agus dan Pak Irfan telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan peserta dan juga Bapak Ibu peserta webinar. Nah, berikutnya sebagai bentuk apresiasi kepada narasumber dan instruktur, kami akan memberikan penyerahan sertifikat apresiasi secara virtual. Ini saya izin share screen. Sertifikat pertama diserahkan kepada narasumber Bapak Muhammad Agus Romansyah. Terima kasih Bu Lika dan Sama-sama Pak. Berikutnya sertifikat kedua kepada Bapak Irfan. Terima kasih Bu Lika. Saya tadi kaget Mas Agus bilang, wah Bu Lika ini ada facial cleansing, facial sauna. Kok ada kok jadi pindah ke sauna ini sekarang? Wah, untuk ternyata face recognition. Sorry Pak Agus. Oke, baik. Selanjutnya kita akan ambil grup foto. Mohon Bapak Ibu peserta webinar dan rekan-rekan peserta pelatihan untuk mengaktifkan video sejenak. Silakan diaktifkan videonya. Ini nggak lama ya, sekitar 1 menit saja untuk keperluan foto webinar hari ini. Minta tolong kepada host panitia ya. Baik Bu Lika, terima kasih. Mungkin saya di sini untuk mengambil beberapa foto. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Baik Bu Lika, untuk sesi foto sudah selesai. Terima kasih rekan-rekan. Boleh meng-off-kan kamera jika berkenan. Baik, demikian sesi webinar untuk hari ini. Jadi kita setelah berada di penghujung acara, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada narasumber Bapak Agus dan juga instruktur Bapak Irfan serta teman-teman peserta yang telah menyimak hingga akhir webinar kali ini. Nah, sebelum ditutup, saya akan mengingatkan webinar ini masih akan berlanjut ya. Kita masih ada webinar seri kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Masih ada 3 pekan. Jadi tolong disiapkan waktunya jam sekian untuk sesi webinar. Baik dari saya, Adatul Solihah, dan juga seluruh panitia yang bertugas hari ini menyampaikan mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya. Semoga apa yang dibahas dan didiskusikan hari ini dapat diaplikasikan dalam penyelesaian proyek dan juga kehidupan sehari-hari. Akhir kata saya tutup webinar kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.